Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Huff, nak, kamu menyegarkan, kalau begitu, beri aku pukulan dulu. Melihat Xiao Yan mengangguk setuju, Wu Jitian segera mencibir, tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, melangkah keras di kekosongan dengan telapak kakinya, dan ingin menyerang Xiao Yan dengan kasar. Tunggu, tapi saat berikutnya, Luo Jin berteriak dengan dingin dengan wajah tegas, dan menghentikan Wu Jitian yang baru saja akan bergerak. Wu Jitian, yang menghentikan sosoknya, langsung berubah murung, menatap Luo Jin dengan ekspresi tidak sabar di antara alisnya, lalu menatap Xiao Yan dengan mata muram. Mengenai hal ini, wajah pucat Xiao Yan tampak tenang, tapi di balik ketenangan itu, ada juga kehikmatan yang tak berdasar. Luo Jin langsung mengabaikan Wu Jitian, mengalihkan pandangannya, dan menatap langsung ke Xiao Yan, mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam. Kakak Xiao, aku tahu bahwa kekuatanmu sendiri jauh lebih kuat daripada tingkat kultivasimu saat ini. Tetapi bagaimanapun juga, apa yang kamu hadapi hari ini adalah orang kuat yang dapat melawan kaisar. Orang kuat seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa kamu tolak. Ya, terlebih lagi, kamu tidak dalam kondisi yang benar sekarang, dan kamu tidak mau kembali ketika kamu berada dalam kondisi puncakmu. Kamu adalah lawan mereka. Daripada berjuang keras sekarang, kamu harus menyerahkan hal-hal ini kepadaku. Bersamaku hari ini, mereka pasti akan menyakitimu. Bukan kamu. Setelah suara Luo Jin turun, wajah Wu Jitian dan yang lainnya di belakangnya tidak bisa tidak berubah sedikit. Melihat keseriusan Luo Jin, mereka tidak bisa menahan untuk menunjukkan sedikit kehangatan dan kemarahan, tetapi pada saat yang sama, lebih banyak lagi orang masih cemburu. Memang benar bahwa Luo Jin membuat mereka marah, tetapi apa yang dia katakan itu benar. Paviliun Yunyin sangat kuat, jika Luo Jin benar-benar bersikeras untuk menjaga Xiao Yan, bahkan jika mereka melakukan langkah yang kuat hari ini, mereka pasti tidak akan bisa melakukannya. Xiao Yan pergi. Kekuatan Paviliun Yunyin jauh lebih menakutkan daripada yang mereka ketahui. Tetapi, mengenai kata-kata di mulut Luo Jin, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan rasa terima kasih, mengungkapkan penolakannya. Xiao Yan secara alami mengetahui kekuatan Paviliun Yunyin, tetapi pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa ada banyak hal yang harus dia temukan cara untuk menyelesaikannya sendiri. Dunia ini begitu besar sehingga dia tidak dapat mengandalkan orang lain untuk menengok ke belakang. Dia sepanjang jalan, tidak peduli berapa banyak orang yang dia andalkan, dia tidak bisa terus mengandalkannya seperti ini selamanya. Pertumbuhan adalah sebuah proses, dan alasan mengandalkannya hanya karena ketidakdewasaannya. Sama seperti bagaimana Xiao Yan mengandalkan Yao Lao saat itu, karena ketidakdewasaannya dia terus mengandalkannya, tapi sekarang Xiao Yan, jika dia bisa, dia tidak akan pernah bergantung pada siapapun lagi. Karena dia sangat sadar bahwa di dunia ini di mana kekuatan adalah hal yang paling penting, dia tidak dapat mengandalkan siapapun, dan dia tidak dapat mengandalkan siapapun, satu-satunya hal yang dapat dia andalkan adalah dirinya sendiri. Mengapa bergantung pada orang lain jika Anda bisa menjadi bahu yang diandalkan orang lain? Izinkan aku ikut. Terima kasih sudah bisa membantuku dengan tulus, saudaraku. Suara, kakak, membuat mata Luo Jin sedikit menyipit, dan ujung hidungnya terasa sedikit sakit. Dia jelas tahu situasi Xiao Yan saat ini. Jika dia sendirian, dia mungkin akan sulit dikalahkan, apalagi menghadapi pertarungan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Menghadapi 4 orang di depannya, Xiao Yan hampir tidak memiliki peluang untuk berhasil, tetapi meskipun demikian, apakah dia masih harus menghadapinya sendirian? Xiao Yan, jangan berani. Haha, bukankah mereka mengatakan semuanya, mereka tidak akan membunuhku, jika aku mati, sekte mereka akan hilang, jadi jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Kata-kata di mulut Luo Jin baru saja keluar, tetapi wajah Xiao Yan pucat, dia menatap Luo Jin sambil tersenyum, dan berkata dengan senyum lemah. Huff, kamu terlihat seperti laki-laki. Aku benar-benar berpikir kamu akan bersembunyi di balik paviliun master seperti wanita kecil dan tidak berani keluar, hahaha. Melihat Xiao Yan berjalan keluar dari belakang Luo Jin, senyum di wajah Wu Jitian sedikit melebar, dan senyum ganas di wajahnya membuat orang tidak bisa menahan perasaan menggigil di hatinya. Panggilan, perlahan menutup matanya, Xiao Yan sedikit membuka bibir dan giginya, menghembuskan napas perlahan. Setelah beberapa napas,
Ketika Xiao Yan membuka matanya lagi, kilatan api cemerlang melintas di matanya, dan kekosongan di depannya juga terdistorsi. Dengan panggilan tangan yang besar, saat suara angin yang berhembus terdengar, penguasa Xuanzong yang hitam pekat segera jatuh ke telapak tangan Xiao Yan, merasakan beban dari penguasa yang berat. Wajah Xiao Yan serius, dan dia memegang penguasa Xuanzong. Telapak tangan tidak bisa membantu tetapi tenggelam sedikit. Dia tidak merasakan perasaan berat seperti ini selama bertahun-tahun. Merasakan perasaan akrab dari bawah telapak tangannya, Xiao Yan mengangkat matanya perlahan, dan kemudian menatap Wu Jitian dengan mata hitam pekatnya, sudut mulutnya meringkuk, memperlihatkan deretan gigi seputih salju, dan berkata dengan mengejek. Heh, aku memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, tapi aku memilih untuk mundur. Ini bukan yang dilakukan pria. Karena Yang Mulia ingin menguji kekuatanku, maka biarkan aku datang ke sini. Saat kata-kata itu jatuh, lengan Xiao Yan bergetar hebat, dan penggaris raksasa di tangannya terayun di depannya. Suara siulan angin kencang membawa tekanan angin kencang, dan menghancurkan kerikil di bawah kakinya lagi. Huff, kamu baik, karena kamu sudah berbicara, maka aku tidak akan sopan dan memukulku. Dengan teriakan tajam, sosok kokoh Wu Jitian seperti beruang tiba-tiba berlari ke depan, kakinya setengah ukuran bola basket, dan tinjunya melambai melawan angin, meledakkan bola meriam udara yang tak terlihat di kehampaan, menusuk indik telinga di tengah suara dari dentuman sonik, itu membanting ke arah Xiao Yan. Tinju geng langit, haha, nak, aku hanya menggunakan 2 titik kekuatan untuk pukulan ini. Jangan terlalu keras menahannya, ketika saatnya tiba, kamu tidak bisa menyalahkanku. Tawa keras Wu Jitian bergema di langit di atas kota Lengcui, tetapi setiap orang yang mendengar tawa itu mau tidak mau mengubah ekspresi mereka sedikit. Tinju Tiangang adalah salah satu keterampilan bertarung Wu Jitian yang terkenal pada awalnya. Meskipun usia telah berlalu, tetapi sebagai keterampilan bertarung tingkat tinggi dari peringkat langit, di bawah kendali Wu Jitian, kekuatan pukulan ini sama sekali tidak sebanding dengan bergerak tingkat keterampilan bertarung buruk. Jika pukulan ini mendarat di tubuh Xiao Yan, dia akan dianggap abadi. Saya khawatir tidak sedikit tulangnya akan utuh. Adapun ini, Xiao Yan tidak berani memiliki sedikit pun kecerobohan di hatinya. Lagi pula, lawannya adalah pembangkit tenaga listrik Doudi. Tidak peduli dari aspek mana, dia beberapa kali lebih kuat dari dirinya sendiri, tidak peduli tingkat keterampilan bertarungnya. Tidak, tapi selama dilemparkan dari tangan pembangkit tenaga listrik Doudi, itu tidak boleh diremehkan. Penguasa raksasa melambai, dan energi pertarungan dalam topan di tubuh Xiao Yan menyembur keluar dengan gila-gilaan pada saat ini, energi pertempuran melonjak, dan api aneh berkibar, dan penguasa raksasa hitam pekat itu dengan cepat terbungkus dalam api aneh yang cantik. Menghadapi pembangkit tenaga listrik Doudi, keterampilan bertarung biasa tidak bisa lagi melawan, Xiao Yan harus berusaha sekuat tenaga untuk memblokir pukulan Wu Jitian. Minum, Qizong, hancurkan, langit, penguasa. Dengan teriakan tajam, Xiao Yan mengetuk tanah dengan jari kakinya, dan dengan kilatan guntur, Xiao Yan sudah muncul tinggi di atas langit. Dengan menggoyangkan lengannya, penguasa hitam pekat raksasa itu tiba-tiba berayun. Dalam waktu singkat 7 cahaya Qi yang menakutkan keluar dari penguasa raksasa, satu demi satu, 7 kaki bergabung, kekuatannya luar biasa, dan aura menembus langit. Pada saat yang sama, Wu Jitian, yang mendekat dari sisi berlawanan, juga memiliki aura yang mengejutkan dan menakutkan di tinjunya, meskipun tidak dengan kekuatan penuh, ini saja sudah cukup untuk menyulitkan Xiao Yan untuk bertarung. Melihat konfrontasi sengit yang akan meletus di arena, orang-orang di sekitarnya juga dengan cepat bubar, menatap Xiao Yan dan Wu Jitian dengan sungguh-sungguh di arena, dan hati banyak orang dipenuhi dengan teror dari 2 orang di depan mereka. Dan merasa terperanjat. Ledakan. Pada saat berikutnya, ketika ledakan dahsyat terdengar, badai energi yang mengerikan juga berpusat di tempat keduanya bertabrakan, dan menyapu dengan keras ke segala arah. Di langit dan di tanah, banyak orang melihat pemandangan di atas langit ini dengan mata yang mengejutkan, dan ada sentuhan kengerian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Apakah ini kekuatan pembangkit tenaga listrik Doudi? Ketika badai energi menghilang dan semua orang melihat dengan saksama, mata mereka tidak bisa menahan sedikit terkejut di langit saat ini. Hanya Wu Jitian yang terlihat, tetapi Xiao Yan tidak terlihat. Melihat pemandangan ini, hati Luo Jin tiba-tiba menegang, mungkinkah Xiao Yan telah diberikan oleh Wu Jitian dalam tabrakan tadi?
Memikirkan hal ini, Luo Jin tiba-tiba merasa geram, dan semangat juang di tubuhnya meningkat dengan cepat, dan dia akan bergerak, tetapi saat berikutnya, suara batuk yang agak keras datang dari langit dan bumi. Ahem, pembangkit tenaga listrik Doudi tidak lebih dari itu. Datang lagi. Di antara reruntuhan, Xiao Yan berdiri dari reruntuhan, mendukung penguasa raksasa dengan satu tangan, matanya penuh keganasan. Meskipun pukulan barusan berat, tapi untungnya, Xiao Yan menderita kerusakan yang jauh lebih sedikit di bawah penyumbatan penguasa langit lapisan ke-7. Selain itu, Xiao Yan dilindungi oleh kain kasa Dao Dao. Meskipun cederanya tidak ringan, tapi itu tidak cukup untuk membawa Xiao Yan ke titik kematian. Di udara, Luo Jin melihat Xiao Yan memanjat dari reruntuhan di bawah, dan dia segera merasa lega. Tidak peduli apa, selama dia masih hidup, jika tidak, dia benar-benar akan menghancurkan tempat ini hari ini karena marah. 4 sekte. Berdiri dengan susah payah, Xiao Yan tidak bisa menahan batuk hebat. Pada saat ini, darah terbatuk bersama dengan beberapa bagian organ dalam. Wajah Xiao Yan yang sudah pucat menjadi sangat pucat saat ini. Nak, kamu bisa memblokir pukulan Lao Su, yang benar-benar mengejutkanku, tapi satu pukulan ini cukup untuk membuatmu kehilangan semua kekuatan tempurmu yang tersisa. Kamu pikir, kenapa kamu berbicara begitu sombong? Bicara tentang bertarung lagi. Mungkinkah mengandalkan kehadiran Master Pavilion? Kamu begitu sombong, berpikir bahwa kami benar-benar tidak berani membunuhmu, itu sebabnya kamu begitu kurang ajar. Mendengar dengusan dingin dari mulut Wu Jitian, mulut Chen Zhen meringkuk, dan dia menatap Xiao Yan dengan dingin, dengan sedikit sarkasme di matanya. Meskipun mereka berjanji pada Luo Jin bahwa mereka tidak akan membunuh Xiao Yan, dalam 4 telapak tangan ini, jika Xiao Yan tidak dapat menghidupi dirinya sendiri dan mati, mereka tidak dapat menyalahkan mereka. Lagi pula, sebelum itu, mereka memberi Xiao Yan pilihan. Selain itu, ini juga hasil dari pilihannya sendiri. Hidup dan mati adalah takdir. Selama kekuatan mereka berempat tidak melebihi 20% dari mereka sendiri, hidup dan mati Xiao Yan tidak ada hubungannya dengan itu, mereka tidak bisa terlalu terlibat. Tentu saja, jika Luo Jin memasukkan ini ke dalam hatinya, dia tidak akan berpikir demikian, tetapi pada saat ini adalah alasan umum bagi 4 sekte utama mereka untuk membunuh Xiao Yan. Diiringi dengan darah yang terus-menerus meluap dari mulutnya, seringai muncul di wajah Xiao Yan. Saat tenggorokannya bergulung, dia menelan ramuan di mulutnya. Tiba-tiba, energi lembut menyebar dengan cepat di tubuh Xiao Yan. Ayo, perbaiki tubuh Xiao Yan yang terluka. Pukulan dari Yang Mulia ini tidak menyakitkan atau gatal bagiku, bagaimana aku bisa tidak berdaya untuk bertarung lagi? Nak, kamu mencari kematian. Mendengar sarkasme dari mulut Xiao Yan, hati Wu Jitian tiba-tiba meledak menjadi api amarah, dan telapak tangannya mengepal lagi dengan keras, ingin menyerang Xiao Yan. Master Sekte Wu, jangan marah. Gunakan saja lidahmu, biarkan dia pergi. Tapi pukulanmu sudah lewat, dan selanjutnya, siapa yang akan menyerang lebih dulu? Sambil terkekeh, Chen Zhen menghentikan Wu Jitian, yang hendak marah, lalu mengalihkan pandangannya ke Jian Ming dan Ye Luotian di sampingnya. Master Sekte Chen, jangan lihat orang tua itu dulu. Orang tua itu berhati lembut, jadi mari kita menjadi yang terakhir. Siapapun yang ingin membunuh seseorang harus pergi dulu, Melihat tatapan Chen Zhen, Ye Luotian terkekeh, tetapi mundur selangkah, seolah-olah dia adalah orang luar. Melihat bahwa mereka berdua sedang menatapnya, Jian Ming di samping tidak bisa membantu memarahi rubah tua di dalam hatinya, lalu mendengus dingin, dan kemudian berbalik untuk melihat Xiao Yan. Nak, karena kepalaan Sekte Master Wu tidak membuatmu merasa sakit, maka cobalah pedangku juga. Apakah tulangmu sekeras besi seperti mulutmu? Jian Ming menyatukan 2 jari dan melambaikan jarinya. Suara Jian Ming bergema tanpa henti antara langit dan bumi, menyentuh hati orang-orang. Mendengar ini, tatapan Xiao Yan sedikit terkonsentrasi, dan dia tidak berani ceroboh di dalam hatinya. Pembuluh darah di punggung tangannya terbuka, dan telapak tangannya yang memegang penguasa Xuanzong bahkan lebih kencang. Di dalam Xiao telapak tangan Yan, selama Xiao Yan menggerakkan pikirannya, penguasa raksasa di tangannya sekali lagi akan meledak dengan kekuatan luar biasa yang bahkan setengah Kaisar Bintang 9 pun tidak berani meremehkan. Master Sekte Jian akan datang, dan bocah itu akan mengambil semuanya. Anak baik.
Kamu memiliki kebaikan. Mata Jianming berbinar menatap Xiao Yan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengaguminya. Xiao Yan memang musuh mereka, tapi bakatnya dalam berkultivasi dan prestasinya sudah cukup untuk membuat mereka yang melawan kaisar memperhatikannya. Jika Xiao Yan mati di bawah tangan mereka berempat hari ini, itu akan baik-baik saja, tetapi jika tidak, pencapaian Xiao Yan di masa depan, bahkan jika dibandingkan dengan mereka berempat, mungkin hanya lebih baik daripada mereka berempat. Pedang. Dengan teriakan keras, Jianming mengguncang tangan kanannya dengan penuh semangat, dan dengan aliran energi pertempuran, pedang terbang melesat dari ujung jarinya, berubah menjadi naga panjang yang benar-benar dipadatkan oleh pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya, melonjak 9 hari. Long Yu Jiutian, bercokol dan berputar di langit, momentumnya menakutkan. Niat pedang tak terlihat menyebar pada naga panjang yang besar ini, membuat ruang di sekelilingnya terus-menerus memicu gelombang ruang, menyebar dengan cepat. Setiap kali niat pedang itu jatuh ke tanah, bekas pedang besar akan meledak di tanah, dan bahkan kerumunan di sekitarnya hampir terjebak dalam bencana. Xiao Yan, ini adalah bentuk kelima dari seni 7 pedangku, 10.000 pedang membeku, jika kamu bisa menghentikannya, aku, Jianming, akan berbalik dan segera pergi. Jianming menatap Xiao Yan dengan mata sedikit kental, dan berkata dengan suara serius dengan wajah serius. Oke, ayo, juga biarkan aku melihat, di antara 4 sekte utama, Sekte Pedang Surgawi, yang sektenya didasarkan pada pedang, sangat kuat. Dengan ekspresi serius, Xiao Yan melambaikan tangannya, melambaikan penggaris raksasa, dan berkata dengan tajam. Bocah itu sombong. Ayo bergerak. Jianming melambaikan tangannya dan mengarahkan pedangnya ke Xiao Yan. Di langit, seekor naga besar membuka mulutnya lebar-lebar. Tiba-tiba, pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya kental dengan semangat juang ditembakkan, dan menembak dengan keras ke arah Xiao Yan. Penguasa berenang Liu He, api Liu He. Dengan teriakan nyaring, Xiao Yan melambaikan tangannya, dan penguasa raksasa itu mengikuti. Di bawah ayunan cepat dari penguasa raksasa, bayangan penguasa secara bertahap memadat di sekitar tubuh Xiao Yan menjadi perisai melingkar, melindungi Xiao Yan di dalamnya, api aneh ditembakkan, menghadap pedang terbang yang meledak ke arah Xiao Yan. Ledakan, ledakan, ledakan. Melihat bahwa pedang terbangnya tidak dapat dengan cepat menembus pertahanan Xiao Yan, Jianming merasa sedikit terkejut, tapi kemudian, seringai muncul di wajahnya. Pertahanan tubuh renang Liu He Xiao Yan tentu saja tidak rendah, tapi sayang sekali lawannya adalah Doudi yang kuat, dan pedang terbang di mulut naga benar-benar tidak ada habisnya, tidak peduli aspek mana yang diunggulkan Ming. Tapi hanya dalam waktu singkat, penguasa tubuh Liu He Xiao Yan ditekan, dan api Liu He tidak bisa lagi ditembakkan, sementara pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terus membombardir tubuh penguasa yang dipadatkan oleh bayangan kaki yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah pengeboman tak berujung ini, Xiao Yan bertahan selama hampir 1 jam, dan bayangan kaki yang tebal menjadi semakin tipis, bahkan lengan Xiao Yan, di bawah pengeboman yang tak ada habisnya, secara bertahap menjadi lumpuh. Liu He berenang di sekitar tubuh, dan tidak bisa lagi bertahan. Nak, bentuk penyembuhan 10.000 pedang kaisar ini, kecuali jika Stegosaurus dihancurkan, 10.000 pedang tidak akan ada habisnya, kamu sama sekali bukan tandingannya, dengan keterampilan ini, tidak peduli seberapa kuat pertahananmu, bahkan jika itu adalah menggiling, kaisar ini tidak akan bisa menggilingmu sampai mati. Melihat bahwa Xiao Yan hampir tidak dapat bertahan lagi, Jianming tidak bisa membantu tetapi mencibir. Sampai saat tertentu, Xiao Yan, yang wajahnya pucat, akhirnya tidak dapat mendukung pengeboman tanpa akhir, ketika penguasa raksasa di tangan Xiao Yan dilepaskan dari tangannya, penguasa Liu He Yusen, yang tak tertandingi beberapa saat yang lalu, juga hancur saat ini, tiba-tiba pecah. Pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya menusuk darah dan daging Xiao Yan dengan ganas. Cahaya dingin dan ujung pedang yang sangat dingin membuat orang bergidik, hanya butuh beberapa saat, ketika pedang panjang ini jatuh pada Xiao Yan, tidak peduli seberapa menakutkan kekuatannya, dia pasti akan mati. Pada saat ini, Luo Jin, yang wajahnya baru saja pulih sedikit kemerahan, mau tidak mau menjadi murum dalam sekejap. Ketika debu dan kabut menghilang, semua orang hanya bisa melihat pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya menembus tanah, sementara Xiao Yan tidak terlihat. Melihat penampilan ini, sepertinya dia benar-benar terkoyak di bawah pemboman pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tersisa dari yang rusak. Xiao Yan,
Kaisar ini mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah bisa menghentikan pukulan kaisar ini. Dengan kekuatanmu sendiri, bahkan jika itu adalah 20% dari kekuatanmu, itu cukup untuk menjatuhkanmu. Hah? Tidak. Kata-kata di mulutnya tidak jatuh, tetapi mata Jianming tiba-tiba berubah, alisnya tiba-tiba berkerut, dan matanya tertuju ke tanah yang terendam oleh pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya di luar balok. Tidak ada apa-apa. Tapi secara logis, jika Xiaoyan meninggal karena pukulan barusan, darahnya seharusnya tumpah ke tanah, tapi apa yang terjadi dengan penampilannya saat ini? Mungkinkah Xiaoyan tidak mati? Memikirkan hal ini, mata tajam Jianming tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba memadat, dan tiba-tiba ada kekacauan di hatinya saat ini. Sungguh menakjubkan bisa menghindari serangannya di depannya, pertarungan bintang 8 kaisar, tanpa ada yang memperhatikan, apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan setengah kaisar bintang 5. Mungkinkah itu langkah pamungkas? Tapi saat berikutnya, wajah Jianming kembali menunjukkan kegembiraan. Jika itu adalah Tian Juebu, ini akan menjadi berita terbaik bagi mereka. Demikian pula, pada saat yang sama Jianming memikirkan hal ini, orang lain yang mengikutinya secara alami memikirkan hal ini. Tiba-tiba, senyuman di wajah mereka muncul lagi, mata mereka berubah tajam, dan mereka dengan cepat mencari sosok Xiaoyan. Hah? Di langit, Jianming, yang sedang mencari-cari Xiaoyan, berhenti. Dia jelas merasakan aura yang sangat lemah tiba-tiba muncul di langit yang sejajar dengan Stegosaurusnya. Xiaoyan. Jianming tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan Xiaoyan perlahan muncul dari kehampaan di mana dia bisa melihat. Ketika tirai hitam di belakangnya menghilang, auranya juga menurun lagi dan lagi. Hahaha, Xiaoyan, kamu masih tidak bisa tidak menggunakan jurus pamungkas. Jianming tertawa terbahak-bahak dan berteriak. Pada saat yang sama, dengan lambaian lengan bajunya, naga panjang di langit tiba-tiba berbalik dan menghadap Xiaoyan. Ketika Jianming memberi perintah, pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya akan ditembakkan. Itu ditembakkan, langsung menembak Xiaoyan ke sarang lebah. Tidak, ini bukan akhir dari dunia. Namun, tepat setelah kata-kata di mulut Jianming jatuh, suara yang agak tebal keluar dari mulut Chen Zhen di belakangnya. Begitu ucapan ini keluar, tidak hanya Jianming, tetapi juga Wu Jitian dan Ye Luotian yang berada di samping Chen Zhen mau tidak mau sedikit terkejut, bukan Tian Juebu. Mampu menghindari serangan Jianming pada saat kritis, kecepatan yang sangat cepat, tentu saja tidak mungkin dengan kekuatan Xiaoyan saat ini. Tetapi jika demikian, maka satu-satunya kemungkinan adalah Tian Juebu. Oke, tapi apa arti kata-kata Chen Zhen? Seolah melihat keraguan di hati beberapa orang, Chen Zhen menyipitkan matanya, menatap Xiaoyan di langit, dan menarik napas dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata-kata demi kata. Apa yang anak ini gunakan sekarang bukanlah Juebu surgawi sama sekali. Meskipun Tian Juebu sangat cepat, tidak mungkin meninggalkan jejak di depan kita. Dikatakan bahwa Wu Jitian mengangkat alisnya dengan ringan, yang tidak buruk dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tidak mungkin untuk tidak meninggalkan jejak di depan mereka, tetapi jika demikian, apa yang terjadi? Chen Zhen, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, jangan bicarakan itu. Sudut mulut Wu Jitian berkedut, dan dia berkata dengan tidak sabar. Hehe, bukan karena sekte ini dengan sengaja mengatakannya dengan sangat lambat, tapi jawaban ini mungkin mengejutkan semua orang. Lagi pula, bahkan sekte ini, yang baru saja menyadarinya, telah menimbulkan badai di hatinya. Chen Zhen mengarahkan pandangannya pada Xiaoyan, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang dalam. Apa yang dia gunakan barusan bukanlah jurus pamungkas, tapi kekuatan jalan yang hebat. Begitu ucapan ini keluar, banyak orang tergerak olehnya, apakah itu kerumunan yang menonton, atau pusat kekuatan setengah kaisar yang berdiri di langit yang jauh, atau Wu Jitian yang berdiri di samping Chen Zhen saat ini. Luotian, termasuk Jianming yang akan menyerang Xiaoyan saat ini, semuanya memiliki gelombang yang bergejolak di hati mereka saat ini. Kekuatan jalan, setengah kaisar, menggunakan kekuatan Dao besar. Ini adalah pengalaman hidup mereka berempat, tetapi mereka belum pernah mendengarnya. Agar seorang setengah kaisar dapat memahami kekuatan Dao, betapa berbakatnya dia. Tidak heran jika Xiaoyan akan menjadi sasaran istana hantu, dan jika dia tidak dapat menggunakannya, dia akan menghancurkannya. Begitulah cara istana hantu selalu melakukan sesuatu.
Tapi ketika suasana hati keempat orang ini berubah, Xiao Yan di langit tidak bisa menahan erangan teredam, lalu memuntahkan seteguk darah dengan embusan, dan auranya juga turun dengan cepat. Memadatkan kekuatan Dao secara paksa, ini adalah konsumsi besar yang tak tertahankan bagi Xiao Yan, yang sudah berada di ujung kekuatannya. Pada saat ini, jika Jianming bergerak lagi, akan sulit baginya untuk melawan. Anak ini memang luar biasa, apapun yang terjadi hari ini, dia tidak boleh dilepaskan. Stegoron, hancurkan dia. Dengan pikiran di dalam hatinya, Jianming tiba-tiba memiliki ekspresi permusuhan di wajahnya dengan lambaian tangannya yang besar, niat pedang melonjak, dan dia meraung tajam ke arah Stegosaurus di langit. Saat raungan jatuh, naga panjang di langit tiba-tiba mengguncang sosok besarnya, dan niat pedang yang perkasa menyapu langit seperti gelombang. Pada saat yang sama, segera setelah pedang naga itu bergerak, ia bergegas menuju Xiao Yan dengan niat pedang yang menakutkan. Dalam sekejap mata, Stegosaurus telah mendekati kepala Xiao Yan, tubuhnya yang besar bergetar, dan dua cakar naga besar yang dipadatkan oleh pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya menghantam Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa menghindari pukulan ini sama sekali. Sebelum cakar naga tiba, pedang Qi yang menakutkan telah menembak ke arah Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tidak takut dengan pedang Qi ini dengan tubuh fisiknya, rasa sakit yang menggelitik dari tubuhnya masih membuat Xiao Yan wajahnya tidak bisa menahan untuk menjadi sedikit terdistorsi. Saat berikutnya, cakar naga yang menakutkan telah tiba di depan Xiao Yan. Energi pedang tak terlihat tanpa ampun merobek kekosongan. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi satu, seperti payung besar, menghancurkan Xiao Yan. Tubuhnya benar-benar tertutup. Sekali ini pukulan mendarat, Xiao Yan bahkan mungkin tidak dapat menemukan tubuhnya. Saat berikutnya, di bawah tatapan Chen Zhen dan yang lainnya, yang menonton dengan kegembiraan tersirat, dan Luo Jin di sisi lain yang siap bergerak, di langit, cakar naga besar menebas dengan keras di bagian atas. Kepala Xiao Yan dengan tekanan angin yang menakutkan turun. Menghadapi cakar naga yang mendekat dengan cepat di atas kepalanya, Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi abu-abu di wajahnya. Di bawah cakar naga, dia akhirnya merasakan nafas kematian. Tidak diragukan lagi jika benda ini jatuh, apalagi jasad, ia bahkan tidak akan mampu menjaga jiwanya. Namun, pada saat cakar naga itu jatuh tepat di kepala Xiao Yan. Mengaum, raungan yang menghancurkan bumi bergema tanpa henti di antara langit dan bumi, dan kepala semua orang merasakan senandung dan ledakan, bahkan pusat kekuatan setengah kaisar memiliki wajah bermartabat dan pucat yang sama, belum lagi mereka yang kekuatannya ada di setengah kaisar. Mereka yang berada di bawah kaisar telah jatuh ke tanah dengan luka di segala arah. Mengaum, di langit, wajah Xiao Yan berubah seketika ketika dia mendengar raungan naga. Ketika dia mengangkat matanya dan melihat Stegosaurus, cakar naga besar yang dipadatkan oleh pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan Xiao Jin. Cakar naga bertabrakan dengan keras, suara dentang-dentang terus terdengar, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Xiao Jin, mata Xiao Yan membeku, dia awalnya ingin mengendalikan Raja Utara dan ingin melakukan pertarungan terakhir, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi latar belakang Xiao Jin untuk melawan pada akhirnya. Dentang, tabrakan sengit tidak ada habisnya, dan percikan seperti bintang berayun dengan cemerlang, seperti hujan api. Tubuh besar Xiao Jin berputar dan bertabrakan dengan keras dengan Stegosaurus di depannya, tubuhnya yang sudah terluka ditutupi bekas pedang selama tabrakan dengan Stegosaurus. Potongan sisik naga dengan cahaya keemasan redup terlepas dari tubuh Xiao Jin, dan darah mengalir turun. Darah merah cerah dengan sedikit suhu berkibar dan mendarat di wajah Xiao Yan. Bau darah yang kuat yang dibawa oleh darah membuat wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi gelap. Di pada saat yang sama, telapak tangan yang lemah di bawah lengan baju terkepal lagi. Dengan pemikiran di benak Xiao Yan, tubuh Raja Utara melesat seperti bola meriam, menginjak kehampaan, dan langsung datang ke perut Stegosaurus, mengayunkan tangan besinya, dan menghancurkan pedang panjang di tubuh naga dengan satu pukulan. Bei Wang, yang baru saja pulih dari bekas lukanya, membombardir Stegosaurus di depannya dengan seluruh kekuatannya saat ini, meskipun dia mencoba yang terbaik, celah kekuatan yang sangat besar membuat semua tindakan ini terlihat seperti setetes air di ember, tanpa kekuatan yang kuat pengeboman, sangat sulit untuk menghancurkan Stegosaurus ini. Nak,
Jika kamu ingin menghancurkan Stegosaurus ini, serang kepalanya. Ada inti dari kendali Kaisar Do atas Stegosaurus. Jika kamu menghancurkannya, Stegosaurus akan dihancurkan. Tepat ketika Xiao Yan kehabisan akal, suara guyu di tubuhnya akhirnya keluar samar-samar, dan begitu dia membuka mulutnya, dia memberitahu Xiao Yan kelemahan Stegosaurus ini. Xiao Yan diam-diam mengangguk, mengangkat pandangannya, dan saat berikutnya dia melihat pedang naga, hati Xiao Yan sedikit tenggelam. Meskipun bagian atas kepala pedang naga adalah kelemahannya, pada saat yang sama, itu adalah pedang naga. Jagalah tempat-tempat yang paling sempit. Di sana, tidak peduli jika Xiao Yan menyerang dari arah lain, dia akan terdeteksi oleh Stegosaurus, dan ditambah dengan kendali Jianming, tidak mungkin untuk menghancurkan Stegosaurus. Memikirkan hal ini, hati Xiao Yan tiba-tiba terasa agak berat, tetapi pada saat yang sama, dia juga tahu situasi yang dia hadapi saat ini. Jika dia ingin menghancurkan pedang naga, ini adalah satu-satunya cara yang bisa dia pilih. Kalau tidak, jika dia terus seperti ini, bukan hanya dia jika terjadi kesalahan, saya khawatir bahkan Xiao Jin akan menderita karenanya. Apapun yang terjadi, cobalah bertarung dengan sekuat tenaga. Mata Xiao Yan tajam, menatap naga pedang besar di depannya, dan sementara tenggorokannya berguling, dia menelan 2 ramuan kelas kekaisaran lagi, dan ketika kekuatan obat menyebar, napas yang kuat dengan cepat mengembun di tubuh Xiao Yan. Di bawah, Jianming melihat perubahan mendadak di langit, tetapi tidak bisa menahan dengusan dingin, dan dengan pikiran, momentum Stegosaurus yang bertabrakan dengan Xiao Jin tiba-tiba melonjak, dan lapangan hampir tidak seimbang, situasi juga rusak pada saat ini. Stegosaurus meraung keras, dan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari cakar naga besar, lampu pedang tajam ditembakkan dari seluruh tubuh, dan menebas dengan keras ke tubuh Xiao Jin. Tiba-tiba, Xiao Jin, yang menghadapi musuh secara langsung, tak terelakkan ditebas oleh cahaya pedang di sekujur tubuhnya, dan bekas pedang yang dangkal atau dalam terus-menerus membombardir tubuh Xiao Jin seperti tetesan air hujan. Lihat tulang putih di bawahnya, sementara Xiao Jin terus mengaum, dan masih dengan keras kepala menahan pedang naga di depannya, agar tidak melukai Xiao Yan dengan lampu pedang itu. Jianming, aku sudah mengatakan semuanya, kamu hanya menggunakan 20% dari kekuatanmu, kamu benar-benar tidak menganggap serius Master Pavilion ini. Melihat adegan ini, Luo Jindang berteriak dengan marah. Dia menganggap Xiao Yan sebagai teman, dan Xiao Jin memiliki hubungan dekat dengan Xiao Yan, jadi tentu saja dia tidak akan duduk diam dan membiarkan Jianming menyakiti Xiao Jin. Hehe, Master Pavilion bercanda. Kami hanya mengatakan bahwa ketika menghadapi Xiao Yan, kami hanya menggunakan 20% dari kekuatan kami, tetapi kami tidak pernah mengatakan bahwa kami akan berbelas kasih kepada binatang ini, dan kami tidak membunuhnya dengan 1 pukulan. Ini sudah berhati lembut. Anda, Luo Jin sangat marah, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia harus membalikkan tubuhnya melonjak dengan semangat juang, dan dia ingin terbang untuk membantu Xiao Jin. Hehe, menurutku lebih baik Master Pavilion tinggal di sini. Jika kamu bergerak, lambaikan saja jarimu. Sebelum kamu terbang, binatang buas dan Xiao Yan harus pergi ke neraka bersama. Jianming, kamu sangat berani, kamu berani mengancam Master Pavilion ini. Mendengar cemoohan Jianming, Luo Jin akhirnya tidak bisa menahannya, dan berteriak keras di mulutnya dengan lambaian tangannya yang besar, kipas batu giok di tangannya menyebar seketika, dan semburan semangat juang segera melesat ke arah Jianming. Dengan santai meredakan serangan Luo Jin, Jianming menahan senyum main-main di bibirnya, menatap Luo Jin dengan senyum datar, dan berkata sambil tersenyum. Mengapa Master Pavilion harus marah? Saya melakukan ini hanya dengan harapan bahwa saya tidak akan secara tidak sengaja melukai Master Pavilion. Lagi pula, tujuan perjalanan kami hanya untuk menargetkan Xiao Yan, dan itu tidak ada hubungannya dengan Yunyin. Pavilion, mengenai tetua yang secara tidak sengaja melukai Pavilion bangsawan, kami memang menyesal, tetapi mengenai Xiao Yan, kami masih meminta Master Pavilion untuk membuat konsesi. Untuk Jianming, alasan mengapa dia takut pada Pavilion Yunyin hanya karena kekuatan di belakang Pavilion Yunyin sekarang Luo Jin sendirian, tanpa dukungan dari orang di belakangnya, dia hanyalah setengah kaisar bintang 8 biasa. Untuk setengah kaisar, menurut pendapat Jianming, jika dia benar-benar ingin membunuhnya, itu hanya masalah pemikiran, dan itu tidak ada gunanya sama sekali. Master Pavilionku masih mengatakan hal yang sama. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yan hari ini,
kalian berempat dan sektemu harus menghilang bersama. Dada Luo Jin terengah-engah, dan mendesis pada Jian Ming di mulutnya. Jian Ming mengerutkan kening, bagaimanapun juga, dia juga takut dengan ancaman Luo Jin. Yang lain juga mengerutkan kening lagi, tetapi ketika mereka menatap Xiao Yan, mereka tidak bisa tidak memikirkan Tianjuebu. Ini adalah kesempatan besar terkait dengan makam kuno Tianjue. Tidak peduli apa, mereka tidak boleh melepaskannya dengan mudah. Di langit, darah merah cerah terus mengalir, benar-benar mewarnai Xiao Yan di belakang Xiao Jin menjadi manusia berdarah. Raungan itu perlahan melemah, berubah menjadi raungan serak. Ada kengganan dan rasa sakit yang mendalam dalam raungan itu, tapi meski begitu, Xiao Jin masih bertahan dalam rasa sakit, tidak peduli apa, dia akan menggunakan tubuhnya untuk memblokir pedang tajam yang ingin melukai Xiao Yan. Banyak bilah pedang tajam menembus tubuh Xiao Jin, daging merahnya terbelah, darah beterbangan secara horizontal, daging dan darah dipisahkan, dan tulang putih memantulkan kilau dingin, yang membuat orang merasa lebih kedinginan. Bahkan jika kamu tidak dapat membunuh Xiao Yan hari ini, kamu tidak boleh membiarkannya meninggalkan kota Lengcui utuh. Jika kamu tidak dapat membunuh, maka aku akan memotong lenganmu. Dukun. Wajah Jian Ming tegas, dan dia mencibir diam-diam di dalam hatinya. Semua orang mengangkat mata mereka dan melihat lingkaran pertempuran di langit ketika mereka melihat pemandangan di mata mereka untuk pertama kalinya, semua orang tidak bisa menahan nafas, dan rasa dingin muncul tanpa sadar di hati mereka. Di bawah cahaya pedang bergerigi, Xiao Jin telah mencapai titik di mana minyaknya habis, dan hanya itu, tapi dia bekerja lebih keras untuk menahan Stegosaurus di depannya, memblokir semua cahaya pedang pada dirinya sendiri. Dan justru karena inilah potongan daging cincang yang dicampur dengan tulang patah terus-menerus terlempar dari tubuh Xiao Jin, dan sebagian dari cahaya pedang mampu menembus tubuh Xiao Jin, dan bahkan hampir melukai Xiao Yan, yang membuat Xiao Jin semakin terintimidasi. Xiao Jin sangat ingin menjaga Xiao Yan tetap aman. Jian Ming dan yang lainnya di bawah memandang dengan iri pada Xiao Yan yang berdiri diam di belakang Xiao Jin, bahkan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak oleh tindakan Xiao Jin. Orang yang dengan tulus dapat menyerahkan nyawanya untuk dirinya sendiri, mereka takut tidak akan pernah mendapatkannya dalam hidup ini. Bajingan ini benar-benar setia, tapi sayang sekali tidak peduli seberapa setianya kamu, di hadapan kenyataan, itu tetap tidak berguna. Tapi segera, sudut mulut Jian Ming meringkuk menjadi senyuman muram, dan telapak tangannya yang layu perlahan terangkat dari bawah lengan baju, dan ketika seringai di mulutnya jatuh, mereka terkepal erat. Karena kamu berusaha mati-matian untuk melindungi Xiao Yan, maka kamu harus mati duluan. Dengan senyum sinis, pikir Jian Ming, dan Stegosaurus di langit tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, membuat pedang tebal menangis, dan kemudian tubuhnya yang besar bergetar tiba-tiba, cakar naga itu dengan paksa melepaskan diri dari belenggu Xiao Jin, dan pedang panjang memadat, cakar naga besar terangkat tinggi, dan mereka menghantam kepala Xiao Jin. Luo Jin di bawah melihat ini, meskipun dia ingin bergerak, tetapi pada akhirnya, dia menundukkan kepalanya dengan wajah muram dan menghela nafas berat. Dalam keadaan saat ini, begitu dia bergerak, dia akan diblokir oleh Chen Zhen dan yang lainnya, dan ini akan membuat situasi saat ini semakin kacau. Begitu saatnya tiba, saya khawatir bahkan dengan pavilion Yunyin di depan, Xiao Yan saya khawatir sulit untuk bertahan hidup. Pada saat ini, demi Xiao Yan, tidak peduli seberapa enggannya Luo Jin, dia hanya bisa menonton tanpa daya. Tuan kecil, suara Zhang Yi terdengar di telinga Luo Jin, dan Luo Jin kembali sadar, di sampingnya, masih ada orang kuat Dodi yang kuat yang duduk sebagai penanggung jawab, tapi sayangnya, saat ini, sudah terlambat, Xiao Jin, sudah terlambat menyelamatkan. Hei, tidak peduli apa, saudara Xiao Yan harus disimpan. Aku hanya bisa menebus kesalahan Xiao Jin di masa depan. Sedangkan untuk 4 sekte utama, setelah hari ini, aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. Wajah Luo Jin suram, dan dia membenamkan kepalanya dalam-dalam. Tidak, Tuan Muda, maksud lelaki tua ini adalah sepertinya ada yang salah dengan teman kecil Xiao Yan. Kata-kata di mulut Zhang Yi belum selesai, tetapi mata Luo Jin tiba-tiba membeku, dan dia langsung mengangkat matanya, menatap lurus ke arah Xiao Yan yang berdiri tak bergerak di langit pada saat ini, yang terakhir masih berdiri tak bergerak di kekosongan situasi pertempuran yang tragis sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia, matanya tertutup dan wajahnya tenang. Melihat adegan ini,
Luo Jin tidak bisa membantu sedikit mengernyit. Dengan perasaan Xiao Yan untuk Xiao Jin, jika yang terakhir memiliki sesuatu untuk dilakukan, itu benar-benar tidak mungkin untuk Xiao Yan mengabaikannya seperti ini pada saat ini. Tidak peduli situasi apa dia berada di, Xiao Yan tidak akan pernah membiarkan hidup dan mati Xiao Jin diabaikan, tetapi karena ini masalahnya, apa yang terjadi di negara bagian ini saat ini. Segera setelah itu, setelah Luo Jin menyelidiki aura Xiao Yan, ekspresi wajahnya segera berubah secara dramatis, karena, dengan kekuatannya, pada saat ini, dia tidak dapat mendeteksi aura spesifik Xiao Yan. Mengapa? Ini, apa yang terjadi? Saat berikutnya, ketika cakar naga besar di langit menebas kepala Xiao Jin, Xiao Yan, yang diam selama ini, akhirnya tiba-tiba membuka matanya pada saat ini. Pada saat ini, cahaya keemasan meledak, dan nyala api yang luar biasa, dengan Xiao Yan di tengahnya, dengan cepat menyapu langit. Badan kaca Vajra, badan kaca Vajra, dengan teriakan penuh amarah keluar dari mulut Xiao Yan, tiba-tiba, cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari tubuh Xiao Yan, itu tumbuh lebih besar, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi King Kong raksasa dengan tinggi 9 kaki 9. Tubuh sebesar itu seperti dewa raksasa di langit dan bumi ini, namun dibandingkan dengan Stegosaurus di depannya saat ini, ukurannya jauh lebih kecil. Namun, ini tidak memengaruhi keterkejutan yang dibawa Xiao Yan kepada semua orang setelah letusan King Kong Liuli. Minum. Teriakan kemarahan menyebar tanpa henti seperti guntur dari 9 langit. Kepala semua orang tidak bisa menahan rasa berdengung saat ini. Bahkan Jian Ming dan yang lainnya di bawah tidak bisa membantu tetapi menatap sedikit. Mereka tidak bisa mengetahuinya. Xiao Yan, yang masih lemah beberapa saat yang lalu, tampak menjadi orang yang berbeda di saat berikutnya. Ledakan. Raksasa Vajra yang diubah oleh Xiao Yan menginjak kehampaan dengan keras, dan pada saat terdengar ledakan keras seperti guntur yang teredam, sosok Xiao Yan langsung muncul di sisi Xiao Jin. Meskipun perawakannya relatif pendek, dan hanya dapat memiliki ukuran setengah kecil dari Xiao Jin dan Stegosaurus, tetapi hanya itu, pada saat ini, ketika dewa raksasa berdiri di sini, semua orang tidak bisa menahan nafas, mereka merasakannya. Fang Tiandi ini tampaknya sedikit gemetar. Mengikuti dengusan teredam Xiao Yan, semua orang yang hadir dapat dengan jelas melihat bahwa kekosongan di depan Xiao Yan sedikit terdistorsi. Mengaum. Saat cakar naga besar Stegosaurus hendak mendarat di kepala Xiao Jin, Xiao Yan akhirnya bergerak lagi. Membuka mulutnya lebar-lebar, pilar api putih gelap tiba-tiba keluar, dan kemudian, di bawah tatapan ngeri dari banyak orang di bawah, itu memusnahkan seluruh lengan naga Stegosaurus dengan satu pukulan. Ini, bagaimana ini mungkin? Tidak, api aneh anak ini memang aneh. Kita tidak boleh membiarkan dia pergi hari ini. Jika dia tidak mati hari ini, itu seperti membiarkan harimau kembali ke gunung. Pada saat ini, bahkan Jian Ming, Chen Zhen, dan Wu Jitian, yang menyaksikan semua ini di bawah, mau tidak mau merasakan keterkejutan pada pemandangan di depan mereka. Terlepas dari mengapa Xiao Yan menjadi begitu kuat, apa dia menunjukkan pada saat ini adegan yang keluar tidak bisa membuat mereka meremehkannya lagi. Hanya dalam waktu singkat, mereka pulih dari ujung panah ke kondisi puncak, kecepatan pemulihan yang mengerikan ini, entah itu karena metode rahasia atau alasan lain, tidak dapat membuat mereka meremehkannya. Kekuatan Xiao Yan saat ini tidak lebih dari setengah kaisar bintang 5, akan baik-baik saja jika dia hanya setengah kaisar, tetapi yang paling penting adalah dia masih muda sekarang, sulit membayangkan betapa tirani dia akan berada di masa depan. Malam memiliki banyak mimpi, apapun yang terjadi hari ini, Xiao Yan tidak boleh dilepaskan. Sekarang setelah berakar, ia tidak boleh dibiarkan berbuah lagi, dan semua buah jahat harus dicabut untuk menghilangkan masalah di masa depan selamanya. Stegosaurus, bunuh. Mengaum. Wajah Jian Ming tiba-tiba berubah menjadi kasar, dan dengan lambaian tangannya yang besar, Stegosaurus di langit tiba-tiba berbalik, sementara Xiao Jin memeluk mantan dengan enggan, meskipun daging dan darahnya tercabik-cabik, dia masih ingin mencoba, yang terbaik untuk mengendalikan Stegosaurus di tangannya. Bagi Xiao Jin, Xiao Yan adalah surga. Anda harus melindungi langit Anda sendiri dengan hidup Anda. Wah. Melihat Xiao Jin yang terus-menerus terluka dan diambang kematian, warna merah dengan cepat membanjiri pupil emas Xiao Yan, dan napasnya juga menjadi lebih cepat dan berat. Telapak tangan emas besar itu tiba-tiba terkepal,
dan kekosongan di telapak tangan itu hancur dengan keras. Xiao Yan menatap dengan marah pada Stegosaurus yang berjuang untuk berbalik dalam pelukan Xiao Jin. Menghadapnya, api alien putih yang menakutkan. Mengaum, Stegosaurus membuka mulutnya lebar-lebar, dan raungan baru saja keluar sebelum menyebar, tetapi Xiao Yan membanting tinjunya ke mulut Stegosaurus. Segera, di bawah tatapan mengejutkan dari banyak orang di bawah, dia mencondongkan tubuh ke depan dan melangkah dengan keras. Melangkah maju, kanan tinju yang dilemparkan ke mulut Stegosaurus pada saat yang sama digunakan dengan kasar lagi. Tanpa diduga, seluruh lengan kanan dihancurkan ke mulut Stegosaurus, menembus seluruh kepala. Pada saat yang sama, di bawah terik api aneh Senbai, kepala Stegosaurus dengan cepat meleleh membentuk lubang besar. Ketika Stegosaurus rusak, Jianming di bawah tidak bisa menahan erangan teredam. Manipulasi Stegosaurus terutama mengandalkan kekuatan jiwanya. Sekarang Stegosaurus dihancurkan, jiwanya juga terpengaruh. Meskipun tidak ada masalah serius, tetapi baginya, Kaisar Petarung Bintang 8, ini adalah rasa malu dan penghinaan yang besar. Namun, saat Jianming mengangkat kepalanya lagi, ekspresi wajahnya yang penuh amarah tiba-tiba berubah drastis. Sambil melangkah mundur perlahan, kedua jari tangan kanannya mengatup dan berubah menjadi jari pedang, lalu dia menebas ke depan dengan ganas. Dengan pemahaman Jianming tentang cara ilmu pedang, dia dapat mengubah bagian tubuhnya menjadi pedang sekarang. Gerakan pikirannya adalah niat pedang, dan seluruh tubuhnya dilindungi oleh energi pedang. Hal yang sama tidak bisa diremehkan. Saat berikutnya, cahaya pedang yang perkasa dan menakutkan ditembakkan tiba-tiba, memotong tubuh naga yang datang ke arahnya, tetapi cahaya pedang tetap tidak berkurang, dan akhirnya bertemu dengan tangan besi emas Xiao Yan di langit bersama-sama. Ledakan. Cahaya pedang menghilang, dan sosok Xiao Yan terbang terbalik ketika dia berhenti. Tanda pedang merah robek dari jari kanannya ke lengannya di tubuh emasnya. Menghadapi pedang Jianming, tidak peduli seberapa keras Xiao Yan berusaha, celah kekuatan masih membuatnya sulit untuk melawan. Kaisar Dou benar-benar terlalu kuat. Xiao Jin. Sampai saat ini, Xiao Yan memeluk Xiao Jin yang dipenuhi bekas luka. Melihat Xiao Jin, yang sedang sekarat di pelukannya dan dalam keadaan yang mengerikan, Xiao Yan menjadi semakin marah. Dengan pikiran, 3.000 api di tubuh dengan cepat menyembur keluar, menyelimuti tubuh Xiao Jin, secara bertahap menyusut, dan kemudian diserap oleh tubuh Xiao Yan. Panggilan. Dengan desahan panjang lega, Xiao Yan perlahan berbalik dengan tenang, tapi hatinya dipenuhi amarah. Membunuh. Minuman dingin yang rendah dan serak terdengar seperti datang dari jurang. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat, dan dengan gerakan kakinya, dia melemparkan langkah Tianjue dalam sekejap, dan dalam sekejap, dia sudah datang ke sisi Jianming, melambaikan tinju raksasanya, dan pukulan yang diarahkan ke kepala Jianming dihancurkan. Sekarang dada Xiao Yan dipenuhi amarah, dia bertanya-tanya apakah Tianjue Bu akan terungkap. Dia hanya tahu bahwa Jianming di depannya menyakiti Xiao Jin, maka dia harus membayar harganya. Kuek. Xiao Yan, kamu akhirnya tidak bisa tidak mengungkapkannya. Tianjue Bu, itu benar-benar ada di tubuhmu. Melihat Xiao Yan melakukan gerakan surgawi, Jianming langsung mengenalinya, dan tidak bisa menahan tawa anehnya, tetapi saat ini, Xiao Yan tidak tahu apa-apa tentang itu, dan disertai dengan suara minuman keras di mulutnya, tangan besi, penuh kekuatan, juga membanting keras. Mati. Angin kepalaan yang menakutkan menghantam wajah Jianming, menyebabkan gelombang rasa sakit yang menyengat, tetapi juga membuatnya merasa tercekik. Namun, di hadapan pukulan penuh Xiao Yan, wajah Jianming sangat tenang, meskipun tinju emas besar telah menutupi semua penglihatannya, Jianming tetap acuh tak acuh. Ledakan. Saat berikutnya, dengan suara teredam, kepalan emas raksasa, yang beberapa kali lebih besar dari seluruh tubuh Jianming, akhirnya berhenti tiba-tiba, beberapa inci dari wajah Jianming. Tidak peduli seberapa keras Xiao Yan mencoba yang terbaik, tangan besinya tidak bisa, jangan maju 1 inci pun. Apa? Melihat pemandangan ini, Xiao Yan tiba-tiba terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dengan pukulan terbaiknya, dia bahkan tidak akan bisa menyentuh tubuh Jianming pada akhirnya. Teror pembangkit tenaga listrik Doudi bisa dilihat. Kuek. Nak, keberanianmu patut dipuji, tetapi kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Dengan kamu sebagai setengah kaisar kecil, apakah kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan untuk menyakitiku? Ini konyol. Kuek. Seolah-olah melihat raut wajah Xiao Yan,
Jian Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan kemudian senyum jahat meringkuk di sudut mulutnya, dan berkata dengan senyum tegas. Kamu bahkan tidak bisa menembus pedang pengawal kaisar, jadi mengapa kamu mengatakan bunuh aku? Apakah karena mulutmu? Dukun. Jika kamu tidak mencobanya, bagaimana kamu tahu jika kamu bisa memecahkannya? Xiao Yan mendengus dingin dengan wajah serius, lalu melambaikan tangannya yang besar, dan api putih aneh yang gelap segera keluar dari seluruh tubuhnya, berubah menjadi barisan api, dan dengan cepat membungkus Jian Ming di depannya. Saat api aneh menyembur keluar, suhu antara langit dan bumi tiba-tiba naik, dan udara yang semula netral tiba-tiba menjadi kering, membuat pernapasan semua orang di kota sedikit kering. Api aneh ini sedikit berbeda dari api aneh lainnya padanya. Wu Jitian mengerutkan kening, mengulurkan tangannya untuk meraih udara di depannya, merasakan suhu yang membakar di udara, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengucapkannya. Memang, anak ini benar-benar aneh. Dilihat dari kekuatan Bond Spirit Leng Huo-nya, itu jelas bukan tubuh utama, tapi dibandingkan dengan Siwo lainnya, ini jauh lebih kuat. Chen Zhen di samping juga sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Dengan kekuatan jiwanya, hasil yang dia temukan jelas jauh lebih jelas daripada Wu Jitian, tetapi dia juga tidak bisa menjelaskan perbedaan antara roh tulang dan api dingin. Ayo. Hehe. Hal yang paling tidak terduga tentang teman kecil ini adalah bagaimana api aneh di tubuhnya menyatu. Meskipun lelaki tua itu telah mendengar beberapa latihan yang dapat menyatukan 2 atau 3 api yang berbeda, tetapi hampir semua api yang berbeda telah menyatu seperti ini, yang terlalu menentang surga. Ye Luotian menyipitkan mata tuanya, menatap roh tulang di tubuh Xiao Yan dengan mata yang dalam, membelai janggut abu-abunya dengan satu tangan, dan meletakkan tangan lainnya di belakang punggungnya, dan berkata dengan senyum tipis. Di sisi lain, Jian Ming terbungkus dalam api putih gelap, membuatnya tampak seperti kepompong api dari dunia luar, meskipun tubuhnya dilindungi oleh geng pedang, suhu api dingin roh tulang yang menakutkan, bahkan dipisahkan oleh geng pedang, tapi itu tetap membuat Jian Ming merasa tidak nyaman. Selain itu, di bawah api aneh yang terus-menerus menyala, Jian Ming juga dengan jelas memperhatikan bahwa pengawalnya, Jian Gang, terus-menerus dibakar. Kengerian api aneh itu cukup untuk menghancurkan tubuhnya dalam waktu singkat, geng pedang pelindung tubuh. Dan Xiao Yan juga memanfaatkan kesempatan ini, tubuhnya yang besar tiba-tiba menari, dan dia meninju keras gerombolan pedang yang terbungkus api aneh. Ledakan. Dengan pukulan, tubuh Jian Ming yang terbungkus api berbeda terbang keluar seperti bola, sementara Xiao Yan melangkah maju, dan sekali lagi melemparkan langkah Jue Surgawi, sosok seperti bukit berbalik tiba-tiba, dan kaki cambuk menghantam pedang geng dari atas ke bawah. Ledakan. Dengan ledakan keras, tubuh Jian Ming menghantam kota di bawah seperti bola meriam, menimbulkan debu dan kabut di seluruh langit. Minum. Xiao Yan mengangkat kepalanya ke langit dan melolong, dan ketika dia bergerak lagi, dia langsung jatuh ke kota di bawah. Ledakan. Ratusan palu berat dipalus satu demi satu, tetapi perisai pedang di sekitar tubuh Jian Ming masih hidup. Minum. Ketika Xiao Yan meninju lagi, cahaya pedang yang ganas tiba-tiba keluar dari bawah api tipis yang aneh, menunjuk ke arah Xiao Yan. Raksasa emas yang diubah oleh mata Xiao Yan membeku, dan saat berbalik, dia benar-benar menghindari pedang. Pada saat yang sama, tangan kirinya, yang dibiarkan diam, tiba-tiba mengepal, dan dia meninju Jian Ming dengan keras. Ledakan. Apa yang berbeda dari sebelumnya adalah kali ini, tinju raksasa Xiao Yan diblokir oleh lengan seperti sumpit, yang tidak lain adalah Jian Ming. Xiao Yan, kaisar ini memberimu 500 gerakan, tapi sayangnya, kamu gagal menembus pedang pelindung kaisar ini. Kamu membiarkan kaisar ini kehilangan terlalu banyak. Mengaum. Sebelum Jian Ming selesai berbicara, Xiao Yan tiba-tiba mengulurkan telapak tangan kanannya, seperti meraih belut, dan menahan Jian Ming yang belum selesai berbicara di telapak tangannya. 8 tiang runtuh. Raungan tebal dan menggelegar menyebar, dan aura menakutkan memadat menjadi badai yang tak terlihat, menyapu semua kerikil dan debu dalam jarak 100 kaki dari tubuh Xiao Yan. Memegang tangan kanan Jian Ming, ketika yang terakhir sadar kembali, dia membantingnya tinju keras ke dalam lubang besar di depannya. Mengikuti suara minum, ketika Jian Ming kembali sadar, Xiao Yan telah melemparkan puluhan pukulan berturut-turut. Ledakan. Sekali lagi, pengeboman di tangan Xiao Yan sekali lagi diblokir oleh Jian Ming. Jian Ming memblokir pengeboman Xiao Yan dengan satu tangan,
dan melihat gerombolan pedang yang melilit tubuhnya, yang berada di ambang kehancuran, dan tidak bisa menahan perasaan kaget pada kekerasan Xiao Yan. Dengan hanya daging dan darah, pengeboman yang mengerikan itu hampir menghancurkan pedang pelindung tubuhnya. Dalam kognisinya, kultivasi fisik yang mengerikan ini mungkin ada pada semua orang kecuali Wu Jitian. Orang bisa membandingkannya. Xiao Yan, kamu benar-benar membuat kaisar ini memandangmu dengan kagum. 8 tiang runtuh. Ledakan. Serangan Xiao Yan dihentikan lagi oleh Jian Ming, yang mendengus dingin dan berkata dengan senyum kejam. Kenapa? Setelah yang pertama, tidakkah kamu berharap untuk kedua kalinya? Ledakan. Meskipun hati Jian Ming penuh dengan penghinaan dan ejekan, sekali lagi, ketika kata-kata di mulutnya hendak keluar, Xiao Yan menendang wajahnya dengan keras kali ini. Tidak hanya Jian Ming yang terpesona, bahkan geng pedang yang mengelilinginya tubuh akhirnya rusak bersama dengan itu. Melihat pemandangan ini, tidak hanya para penonton, tetapi bahkan Wu Jitian dan yang lainnya di kejauhan tidak bisa menahan rasa takjub. Jian Ming berharap Xiao Yan akan melemparkan kedua tinjunya, tetapi dia sepertinya lupa bahwa dia juga memiliki sepasang kaki dan kaki yang lebih kuat. Kali ini, benar bahwa Jian Ming menganggap dirinya terlalu tinggi. Jika tidak, dengan kekuatannya sebagai Kaisar Dou, bagaimana mungkin Xiao Yan membuatnya menderita lagi dan lagi? Justru karena Jian Ming membenci musuhnya sehingga dia terus-menerus dikalahkan oleh Xiao Yan, dalam analisis terakhir, itu adalah kesalahannya sendiri. Bajingan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bersaing dengan Kaisar ini? Tendangan ini mematahkan pengawal Jian Ming, Jian Gang, dan sepertinya membangunkannya sepenuhnya akhirnya. Aura menakutkan yang telah lama ditekan, ketika Jian Ming berdiri utuh, dengan tubuh Jian Ming dengan tubuh sebagai pusatnya, dengan cepat tersapu masuk segala arah. Pada saat yang sama suaranya jatuh, keempat pedang raksasa Ling Tian juga naik dengan cepat di sekitar tubuh Xiao Yan, melingkupi Xiao Yan di dalamnya. Dikelilingi oleh dinding di semua sisi, Xiao Yan mengangkat matanya dan melihat ke langit, hanya ada satu-satunya jalan keluar saat ini. Langkah kaki Xiao Yan membungkuk sedikit, dan dia ingin melompat keluar dari kandang. Mau sembunyi. Tidak semudah itu. Setelah melihat niat Xiao Yan sejak lama, Jian Ming mendengus dingin, dan mengubah formula segel di tangannya. Di pintu keluar di atas kepala Xiao Yan, ada pedang besar lainnya, yang dengan cepat terkondensasi. Xiao Yan di bawah memotongnya dengan satu meniup. Bentuk ke-6, segel pedang. Di bawah komando, niat pedang yang perkasa menyebar seperti gelombang, 4 pedang raksasa yang mengelilingi Xiao Yan bergetar hebat, tanah retak, dan niat pedang yang tak terlihat melepaskan tekanan mengerikan pada Xiao Yan dari segala arah, terutama dengan Vajra Glaze Body Xiao Yan pada saat ini, bahkan lebih tidak mungkin untuk melarikan diri dari penindasan niat pedang. Dikelilingi oleh niat pedang, sosok melompat Xiao Yan tanpa sadar berhenti di udara, dan dia ingin bergegas keluar dari pengepungan, seolah naik ke langit. Terutama setelah pedang besar di atas kepala Xiao Yan dipadatkan, bahkan lebih mustahil bagi Xiao Yan untuk menghindari pukulan Jian Ming. Jian Ming, kamu telah berulang kali menantang garis bawah Master Pavilion, kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di Pavilion Yunlin. Luo Jin mengambil langkah tajam ke depan, dan Zhang Yi di samping mengikuti dari dekat. Aura Dou di bintang 2 segera menyapu, dan menyapu ke arah Jian Ming dan yang lainnya yang berada di sisi berlawanan. Melihat bahwa Jian Ming menggunakan bentuk ke-6 segel pedang di antara seni 7 pedangnya, yang terkenal menyegel retret orang, ekspresi wajah Luo Jin langsung menjadi serius, dan pada saat yang sama, kemarahan yang mengamuk juga tiba-tiba muncul dari bawah hatinya, dan api merah hampir menyembur keluar dari sepasang mata hitam pekat. Pada saat ini, kekuatan pedang Jian Ming jelas lebih dari 20% dari kekuatannya sendiri. Melihat kekuatan Xiao Yan yang menantang surga berulang kali, Jian Ming jelas tidak berniat membiarkan Xiao Yan pergi hidup. Tidak ada masalah di masa depan. Setelah Xiao Yan selamat, dia pasti akan menjadi orang kepercayaan dari 4 sekte mereka di masa depan, bahkan jika itu untuk kelanjutan masing-masing. Jian Ming percaya bahwa 3 di belakang Chen Zhen tidak akan pernah duduk diam. Jie, Pavilion Master, kamu telah mencapai titik ini. Apakah kamu masih berharap menggunakan latar belakangmu untuk menekan keempat sekteku? Jika orang di belakangmu ada di sini hari ini, kita berempat benar-benar tidak berani bergerak. Ini Xiao Yan punya 1 jari, tapi sayang sekali. Jian Ming mencibir dengan tegas, dan pada saat yang sama, energi pertempuran di tubuhnya melonjak dengan cepat.
4 pedang raksasa yang menghalangi Xiao Yan juga bersinar, dan paksaan yang kuat terus menyebar darinya. Xiao Yan ditekan dengan ketat di tempat sempit itu, ruang angkasa. Master Pavilion, kami tidak ingin menjadi musuhmu, selama kamu tidak ikut campur dalam masalah ini hari ini, kami akan pergi ketika kami berempat menyelesaikan Xiao Yan, tetapi jika kamu bersikeras memegang tanda Pavilion Yunyin datang untuk menekan kami, maka jangan salahkan kami karena merusak jaring denganmu. Chen Zhen menghadapi Luo Jin dengan wajah tegas, menginjak langkahnya dengan ringan, dan paksaan samar menyebar, melawan aura dan paksaan Zhang Yi. Pada saat yang sama, paksaan tak terlihat berubah menjadi lingkaran, memisahkan Zhang Yi dan Luo Jin. Jin Wei ada di antara mereka, sehingga setiap gerakan kecil dari mereka berdua akan tepat jatuh ke mata Chen Zhen. Sama seperti apa yang dipikirkan Jian Ming di dalam hatinya, meskipun kekuatan Xiao Yan saat ini tidak cukup kuat untuk melawan mereka, tetapi usianya ada di sini, ditambah dengan kekuatannya yang jauh melebihi kultivasinya sendiri, Chen Zhen tidak memiliki sedikit pun, berpikir tidak ada keraguan bahwa jika Xiao Yan dibiarkan terus tumbuh seperti ini, mengingat waktu, bahkan jika mereka berempat bergabung, mereka mungkin belum tentu menjadi lawannya lagi. Mereka dapat melakukan banyak hal untuk membunuh semua kemungkinan yang mengancam dalam buayan mereka. Di sisi lain, saat Jian Ming berteriak, pedang besar di atas kepala Xiao Yan juga meledak dengan cahaya putih yang menyilaukan saat ini, membuat semua orang yang hadir tidak mungkin membuka mata mereka. Segel pedang. Mendengar perintah itu, pedang raksasa emas yang memancarkan cahaya putih menyilaukan juga terbanting seperti meteorit yang jatuh dari langit pada saat ini, dan Xiao Yan, yang dikelilingi oleh tembok, menghindari pukulan mengerikan ini lebih jauh lagi. Begitu pedang benar-benar menimpanya, maka dia benar-benar akan dikutuk hari ini. Tetapi pada saat yang sama, rasa ketidakberdayaan muncul di hati Xiao Yan. Pukulan Jian Ming menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Menghadapi pukulan Doudi bintang 8, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak bisa dikalahkan sama sekali. Mustahil untuk melawan hidup. Jadi, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, Xiao Yan pasti akan mati di tangan Jian Ming hari ini. Aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, pertama-tama aku harus menghentikan keempat orang gila ini. Tidak peduli apa, aku ingin Xiao Yan hidup. Melihat Xiao Yan dalam bahaya, Luo Jin akhirnya tidak tahan lagi. Dengan lambaian tangannya yang besar, astrolabe Tai yang hampir pecah muncul lagi di tangan Luo Jin. Semua energi pertempuran di tubuhnya dituangkan ke Tai di tangannya saat ini di dalam astrolabe. Cahaya putih susu tiba-tiba menyembur keluar dari astrolabe, berubah menjadi pita cahaya putih susu, dan bergegas menuju aura paksaan Chen Zhen. Pada saat yang sama, Zhang Yi di samping juga menari dengan cepat dengan wajah tuannya dengan hikmat, serangkaian formula segel yang rumit dengan cepat dikorbankan, dan kehidupan kuno dan perubahan kehidupan dengan cepat terkondensasi di telapak tangannya. Merasakan aura di antara telapak tangan Zhang Yi, bahkan Wu Jitian dan Ye Luotian, yang telah duduk dan menonton, mau tidak mau mengalihkan pandangan mereka, mengenai keterampilan bertarung di tangan Zhang Yi saat ini, dia masih tidak bisa menahan diri, sedikit tergerak. Keterampilan bertarung spiritual, mata Wu Jitian berkedip sedikit, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Keterampilan bertarung ini, aku khawatir ini adalah keberadaan yang sangat mengesankan di antara keterampilan bertarung peringkat roh. Chen Zhen tua menyipitkan matanya, bahkan mereka tidak pernah memiliki keterampilan bertarung semacam ini, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa itu akan muncul pada sesepuh biasa di Pavilion Yunyin, kekuatan Pavilion tersembunyi. Telapak keheningan. Menghadapi keheranan orang-orang ini, Zhang Yi tidak memahaminya. Ketika dia berteriak keras, telapak tangan raksasa hitam pekat yang tertinggal di langit segera terwujud dalam kehampaan di atas kepalanya. Begitu dia muncul, dia membantingnya Chen Zhen dengan momentum Lingtian yang sangat luas. Namun demikian, Chen Zhen masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Meskipun keterampilan bertarung tingkat roh sangat kuat, kesenjangan kekuatan antara Zhang Yi dan dia tidak dapat dengan mudah dibuat hanya dengan satu keterampilan bertarung. Setengah kaisar, saat ini tingkat, hanya mereka dengan kekuatan yang benar-benar kuat dapat mendominasi medan perang. Hehe, Zhang Yi, aku benar-benar iri pada lelaki tua ini. Kamu, Doudi bintang 2, sebenarnya bisa memiliki keterampilan bertarung tingkat roh. Sayang sekali, meskipun keterampilan bertarungnya bagus, di tanganmu,
kamu masih tidak bisa mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Petik 2. Menatap iri pada telapak tangan raksasa hitam Ling Tian, Chen Zhen tertawa ringan dan tidak tergesa-gesa. Tentu saja, yang paling mengejutkan saya adalah karena Anda telah menunjukkan keterampilan bertarung ini, Anda tidak pernah menyangka bahwa Anda akan mengarahkannya ke orang tua ini. Apakah Anda tidak tahu bahwa pertahanan orang tua ini adalah yang terkuat di antara kami berempat? Hari ini, lelaki tua itu akan membiarkanmu melihat metode master formasi tingkat 5. Saat cibiran itu jatuh, Chen Zhen punya pikiran, dan tiba-tiba, kekuatan jiwa yang besar dan menakutkan keluar dari tengah alisnya, dan dengan cepat mengembunkan besar misterius di bawah kaki Zhang Yi dan Luo Jin. Tidak bagus. Kembali. Melihat ini, wajah pucat Luo Jin tiba-tiba berubah drastis, meskipun dia bereaksi tepat waktu, bagaimanapun juga sudah terlambat. Saat Luo Jin mengucapkan kata-kata itu, formasi emas misterius telah dipadatkan. Pilar cahaya emas dengan diameter 1 meter muncul dari tanah dalam formasi, melingkupi mereka berdua. Formasi penjara guntur 9 surga, mulai. Formasi penjara guntur terbuka, sisi api penyucian. Dalam pertempuran hari ini, tidak hanya Xiao Yan, tetapi bahkan Luo Jin mungkin tidak lolos dari kematian, merasakan energi pedang yang kuat mengalir ke wajahnya. Wajah Xiao Yan yang ditutupi oleh cahaya keemasan memiliki ekspresi yang sangat bermartabat, meskipun dia belum benar-benar menyentuh kekuatan pedang besar ini, nafas yang meluap saja telah membuat Xiao Yan merasa sangat serius. Saya merasakan napas kematian yang kuat. Nafas nyata ini tidak hanya diciptakan oleh kekuatan yang menakutkan di atasnya, tetapi lebih dari itu juga dibentuk oleh kebencian kental yang terkumpul di atasnya setelah berkali-kali menampilkan dan bertarung, yang tak terbayangkan. Di bawah pedang raksasa ini, berapa banyak pria kuat yang memiliki telah dipenggal. Semakin kuat kekuatan pada pedang raksasa ini, semakin serius ekspresi wajah Xiao Yan. Menghadapi pembangkit tenaga Doudi, bahkan Xiao Yan, yang selalu tak kenal takut, tidak bisa menahan rasa ketidakberdayaan di dalam hatinya. Bandi dan Doudi, ini memang dua level yang sama sekali berbeda, meski konsepnya mirip, namun jarak antara keduanya seperti langit. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, akan sulit untuk menghadapi bahkan 9 bintang dan setengah kaisar, belum lagi dia adalah orang kuat Doudi di depannya. Apakah ini akhir dari jalan? Xiao Yan bergumam dengan enggan di dalam hatinya, nyala api putih di tubuhnya juga meredup, dan tubuhnya melunak, tubuh Xiao Yan seperti bukit seperti perahu datar di bawah tekanan angin jatuh tak terkendali. Jika Anda kehilangan kepercayaan pada diri sendiri, maka semua kekuatan Anda akan sia-sia. Izinkan saya bertanya, jika tulang Anda lemah, bagaimana Anda bisa berdiri meski penuh otot? Wah, apakah kamu begitu pengecut? Ketika Xiao Yan jatuh ke tanah tanpa daya, suara tegas Gu Yu tiba-tiba naik dari lubuk hatinya. Saat ini, satu-satunya orang yang masih bisa menghadapi semua ini secara rasional mungkin adalah tulangmu di tubuh Xiao Yan. Namun, tidak seperti sebelumnya, kata-kata Gu Yu tidak membuat ekspresi Xiao Yan menjadi lebih baik, dan emosi di dalam hatinya menjadi sangat rendah. Old Gu, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, aku benar-benar telah mencoba yang terbaik, mungkin ini adalah titik akhirku, Xiao Yan Junior, aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Telapak tangan yang terkepal erat perlahan dilepaskan, Xiao Yan tampaknya telah melepaskan jejak terakhir dari keengganan di dalam hatinya, dan melepaskan semua perlawanan. Di hadapan kekuatan absolut, dia telah sepenuhnya dikalahkan, dan tidak ada kelonggaran sama sekali. Pada saat yang sama, Xiao Yan tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa kali ini, Gu Yu tidak akan bergerak, dan dia tidak akan meminta Gu Yu untuk bergerak dengan menyedihkan. Xiao Yan tidak dapat mengandalkan kekuatan Gu Yu untuk menyelesaikan semuanya. Kekuatan yang tersisa tidak bisa lagi mendukungnya untuk berdiri, mungkin, jalan Xiao Yan di depan akan berakhir di sini. Sampah. Tidak apa-apa jika kamu mati, tidakkah kamu ingin melibatkan saudaramu? Buka matamu dan lihat bahwa Luo Jin mati-matian menahan serangan formasi itu. Bahkan jika dia terluka parah, dia tidak pernah berpikir untuk menyerah. Dia melakukan semua ini untukmu, tetapi jika kamu melihatmu dan menyerah begitu saja, maka apa yang dia bayarkan sia-sia. Teguran marah Gu Yu bergema di hati Xiao Yan lagi, yang membuat Xiao Yan merasa bersalah, tetapi pada saat yang sama tidak bisa membantu tetapi membangkitkan gelombang fluktuasi. Xiao Yan mengangkat pandangannya,
dan melihat lingkaran pertempuran Luo Jin melalui pedang raksasa yang dipadatkan oleh semangat juang di semua sisi. Luo Jin, yang berada di lingkaran pertempuran, terus-menerus menghindari Zhang Yi, yang juga pucat di sampingnya. Meskipun Zhang Yi juga seorang Doudi yang kuat, dia tidak berdaya melawan Doudi bintang 8. Mereka berdua saat ini hanya bisa menghindar di bawah serangan formasi yang terus-menerus. Selama periode ini, karena kekuatan mereka yang lemah, Luo Jin sering terluka oleh seberkas cahaya dalam formasi. Pada saat ini, tidak hanya itu seluruh tubuhnya lemah, bahkan sosok yang mengelak pun sedikit bergoyang. Jika bukan karena perlindungan Zhang Yi, saya khawatir dia tidak akan dapat mendukungnya. Tapi menilai dari serangan formasi, Chen Zhen, yang berada di luar formasi, jelas menahan. Lagi pula, orang di depannya adalah Master Pavilion dari Pavilion Yunyin. Tidak peduli apa, dia bukanlah seseorang yang bisa mudah dibunuh. Dia tidak ragu bahwa jika dia benar-benar membunuh Luo Jin, dia akan dimusnahkan jika dia berlatih Shenzong hari ini tanpa perlu besok. Oleh karena itu, secara umum, Chen Zhen pada saat ini tidak lebih dari menjebak kedua orang ini dalam formasi, dan tidak memiliki niat nyata untuk membunuh mereka, tetapi pada saat ini, di mata Xiao Yan, ini adalah masalah lain, situasi tingkat pertama. Luo Jin berada di ambang kematian, yang membuat mata Xiao Yan sekali lagi menjadi marah, tetapi meskipun demikian, itu masih gagal untuk benar-benar meletus, tetapi dalam kegelapan, telapak tangan Xiao Yan yang mengendur meringkuk lagi. Semua ini secara alami ada di mata Guyu. Ini, anggap saja Luo Jin sebagai kerugianku. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku pasti akan membalasnya dengan nyawaku. Xiao Yan berkata dengan getir di dalam hatinya. Kehidupan berikutnya yang luar biasa, kamu tidak peduli dengan Luo Jin, apakah kamu bahkan tidak mengabaikan leluhurmu? Dia melakukan segalanya untuk menjadikanmu seperti sekarang ini. Mengapa? Beginikah cara kamu membalasnya sekarang? Guyu berteriak lagi, dan pada saat yang sama, setelah kata-katanya jatuh, emosi Xiao Yan juga mengalami fluktuasi yang lebih besar, kepalanya yang tertunduk perlahan terangkat, kemarahan di matanya menjadi semakin intens, dan tubuh kaca Vajra cahaya kemasan bersinar di atas, dan api putih hutan yang redup berangsur-angsur naik pada saat ini, membakar seperti pohon kuno yang menjulang tinggi yang telah dinyalakan. Tampaknya hanya menunggu sedikit rangsangan, nyala api yang naik akan meledak menjadi udara tipis, dan dunia ini akan dilebur. Semakin besar gejolak emosi di hati Xiao Yan, semakin senang tulang-tulang di tubuhnya. Dia berkata begitu banyak, bukan karena alasan ini. Sebagian besar pengembangan potensi berada di tengah pertempuran sengit, tapi itu saja, pengembangan potensi eksternal dibandingkan dengan ini, hati yang kuat dapat membuat Xiao Yan lebih kuat dari dalam keluar. Saat ini, hasil yang diinginkan Guyu telah terpenuhi. Maka, hanya ada satu kesempatan terakhir yang tersisa. Selama kekuatan di hati Xiao Yan meledak, Guyu percaya bahwa kali ini Xiao Yan, kekuatan yang dia keluarkan akan melebihi setiap puncak masa lalunya. Segera setelah itu, sebelum gejolak emosi di hati Xiao Yan mereda, Guyu berbicara lagi, berkata, "Juga, apakah kamu sudah melupakan keluargamu, istri dan anak-anak, serta ayah dan gurumu? Mereka penuh dengan harapan untuk hari kamu kembali, tetapi sekarang kamu baru saja mulai, dan kamu telah memilih untuk menyerah, kamu meninggalkan semuanya, apakah kamu bahkan ingin meninggalkan mereka? Jika kamu menunggu kerabatmu menerobos dan datang ke sini di masa depan, apa yang akan mereka lakukan ketika mereka juga menghadapi hidup dan mati? Jika kamu menyerah, itu sama dengan melenyapkan harapan mereka. Jika kamu tidak bisa menjadi kuat, Anda tidak akan pernah bisa melindungi mereka. Orang yang Anda cintai. Tidak, sama seperti teriakan tegas Guyu jatuh, Xiao Yan, yang tetap diam, tiba-tiba mengangkat kepalanya, seperti dewa raksasa. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya di tengah tatapan heran kerumunan, dan meraung serak. Raungan itu seperti guntur, meskipun tidak ada suntikan energi pertempuran, tetapi masih ada kekuatan tak terlihat yang menerobos situasi, dan bahkan menahan pedang raksasa yang jatuh dengan kecepatan tinggi untuk sesaat. Pada saat ini, banyak orang yang tak terhitung jumlahnya ngeri karenanya, para penguasa dari 4 sekte utama tidak bisa membantu mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan. Saat berikutnya, di bawah tatapan ngeri semua orang, tubuh Xiao Yan, yang diselimuti api putih, tiba-tiba bergetar, api menyebar dengan cepat dari kakinya, membakar pedang raksasa di semua sisi.
Pada saat yang sama, dua telapak tangan emas besar Xiaoyan dengan cepat terangkat, telapak tangan bertemu, dan 10 jari saling terhubung, serangkaian formula segel rumit dengan cepat diketik di tangan Xiaoyan, dan api aneh di tubuh Xiaoyan juga melonjak sesuai. 3 transformasi misterius Tianhuo. Transformasi pertama. Saat teriakan menggelegar jatuh, di depan Xiaoyan, bola api aneh yang indah naik dengan cepat, Xiaoyan membuka mulutnya dan menelannya. Pada saat yang sama, formula segel di tangannya tidak berhenti sama sekali, dan segera setelah itu, teriakan kedua keluar dari mulut Xiaoyan. 3 transformasi misterius Tianhuo. Transformasi kedua. Kali ini, Dian yang bangkit di depan Xiaoyan, yang menduduki peringkat nomor 1 di daftar api alien, dan Xiaoyan juga menelannya tanpa ragu sedikitpun. 3 perubahan mendalam Tianhuo. Perubahan ketiga. Ledakan. Api aneh putih gelap naik di depan Xiaoyan dengan suhu tinggi yang menakutkan, yang persis seperti api dingin dari roh tulang guyu. Dengan tubuh utama di depan, Bone Spirit Leng Huo di depan Xiaoyan tampaknya lebih kuat dari 2 tipe sebelumnya. Pada saat yang sama, kekuatan yang diperoleh Xiaoyan setelah menggunakannya secara alami akan menjadi sangat menakutkan, tetapi apakah itu bisa melawan pedang raksasa ini, atau bukan? Atau dua kata, pada saat ini, Xiaoyan, yang awalnya terperangkap oleh 4 pedang raksasa, tidak lagi memiliki aura dekaden dari momen sebelumnya, dan digantikan oleh aura kekerasan seperti monster. Keengganan dan keengganan, nostalgia untuk kerabat dan teman, di bawah stimulasi kata-kata guyu berulang kali, emosi di hati Xiaoyan akhirnya benar-benar tersulut. Pada saat yang sama ketika transformasi 3 misterius api ditampilkan dengan sangat cepat di tangan Xiaoyan, tubuh Vajra Xiaoyan yang sekuat bukit juga bergetar hebat. Emosi kerusuhan di hatinya membuatnya seperti tong dinamit yang dinyalakan pada saat ini, bernapas akan membuat dunia bergejolak. Saat Xiaoyan menelan api dingin Bone Spirit, aura kekerasan melonjak dari tubuh Xiaoyan. Nafas peradangan telah menembus kategori setengah kaisar bintang 8 dan menginjakan kaki di bintang 9. Meskipun itu hanya kekuatan sesaat, Xiaoyan tidak bisa menahan gelombang fanatisme meskipun pikirannya sedikit linglung, fanatisme di wajah Xiaoyan bahkan lebih kuat. Pada akhirnya, aura di tubuh Xiaoyan hanya bisa berhenti di 9 bintang dan setengah kaisar, dan celah besar antara kaisar setengah dan kaisar Dou tidak bisa dijembatani hanya dengan mengandalkan teknik rahasia. Tetapi, Xiaoyan, yang hampir gila, jelas tidak puas dengan ini. Setelah mencoba memeras kekuatan api yang berbeda berulang kali, Xiaoyan akhirnya mengeluarkan raungan serak seperti monster, dan darah kaisar Dou di tubuhnya tiba-tiba mendidih saat ini. Dengan kekuatan darah dan 3 perubahan misterius langit dan api, di bawah kekuatan metode rahasia ganda, aura Xiaoyan akhirnya membaik lagi. Namun, dibandingkan dengan barusan, meskipun Xiaoyan telah mengaktifkan kekuatan darahnya saat ini, penghalang antara Bandi dan Doudi sudah terlampaui. Lagi pula, jarak antara keduanya terlalu besar. Bahkan dengan restu dari kekuatan darah, aura Xiaoyan saat ini masih tidak lebih dari tahap akhir dari 9 bintang dan setengah kaisar. Mengaum, Xiaoyan sepertinya masih belum menyerah, dia telah menghabiskan segala cara, tapi kekuatannya masih belum bisa mencapai level yang dia harapkan, yang membuat hatinya semakin marah. Tapi saat ini, pedang raksasa Lingtian juga jatuh di atas kepala Xiaoyan, dan sudah terlambat bagi Xiaoyan untuk melakukan gerakan lain. Huff, nak, jangan main-main di sini. Itu hanya mengandalkan teknik rahasia. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat bersaing dengan kaisar ini? Melihat aura di tubuh Xiaoyan melonjak lagi, Jianming tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresinya sedikit. Tapi bagaimanapun juga, perbedaan kekuatan antara keduanya ada di sini, dan dia tidak terlalu peduli dengan kekuatan Xiaoyan berubah lagi. Sejauh menyangkut Jianming, tidak peduli berapa banyak Xiaoyan melompat-lompat saat ini, bagaimanapun juga dia akan dikutuk. Dia tidak percaya, hanya dengan kekuatan Xiaoyan, dalam keterampilan bertarungnya, yang bahkan membuat para kaisar takut. Bagaimana Xiaoyan bisa bertahan dalam situasi ini? Adapun perlawanan, Jianming tidak pernah memikirkannya. Ujung pedang emas jatuh dengan keras, dan energi pedang tajam memotong api aneh putih hutan di permukaan tubuh Xiaoyan, mengungkapkan tubuh berlian Xiaoyan di bawah api aneh. Merasakan energi pedang di atas kepalanya, saat Xiaoyan mengangkat kepalanya, dia merasa seolah-olah seluruh kepalanya dipotong oleh kekuatan yang tak terlihat, dan rasa dingin perlahan menyerang hatinya. Mati. Jianming memiliki ekspresi ganas di wajahnya,
Pedang raksasa emas bahkan lebih menakutkan di bawah kendalinya, dan cahaya keemasan yang dipancarkan darinya bahkan lebih menyilaukan. Minum. Dengan teriakan seperti guntur, telapak tangan lebar Xiao Yan tiba-tiba melambai, lengannya bergetar, dan mereka terbagi menjadi dua sisi, dan api aneh melonjak dari belakang, dan dalam kehampaan di sekitar tubuh Xiao Yan, satu demi satu mengembunkan awan putih yang menakutkan. Pusaran api. Tepat saat pusaran api mengembun, Xiao Yan segera melambaikan tangannya bersamaan. Lengannya yang lebar mengeluarkan suara siulan dari angin yang pecah, dan api aneh naik di atas lengannya. Dengan angin kencang bertiup, nyala api berkibar. Kedua Xiao Yan lengan-lengannya seperti sepasang sayap api besar, berjalan melawan angin di tengah angin kencang, ada perasaan memandang rendah dunia. Pada saat yang sama ketika kedua telapak tangan lebar Xiao Yan berbenturan dengan keras, api aneh menyapu, dan dalam pusaran api di sekelilingnya, pilar api yang tebal tiba-tiba melonjak ke langit pada saat ini, menghadap lawan secara langsung, pedang besar Xiao Yan yang mengangkat ke langit jatuh di kepalanya. Kuek, aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati, tapi berani menerima segel pedang kaisar secara paksa, aku mencari kematian. Melihat bahwa Xiao Yan membela dengan serangan, Jian Ming tidak berniat mundur sama sekali, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum mencibir. Dia telah membunuh pembangkit tenaga listrik Doudi yang tak terhitung jumlahnya dengan gerakan segel pedang ini, hanya dengan Xiao Yan di depannya saat ini, hanya setengah kaisar, bahkan dengan semua jenis keterampilan bertarung di tubuhnya, masih mustahil untuk menolak gerakannya. Segel pedang. Tapi Xiao Yan, yang dalam keadaan marah saat ini, tentu saja tidak tahu apakah dia bisa melawan, dia hanya akan melakukan yang terbaik untuk menghadapi pertempuran apapun secara langsung. Meskipun pancaran cahaya api yang berbeda tidak lemah, masih tidak dapat dihindari untuk dipotong oleh pedang raksasa. Ketika api aneh menghilang dan semua energi pada sinar api habis, cahaya keemasan yang menutupi pedang raksasa Ling Tian tetap tidak berubah, tetapi aura sengit menjadi lebih mendominasi. Gelombang energi pedang tak terlihat menyapu, dan di dalam ruang yang dikelilingi oleh dinding di semua sisi, gelombang energi yang lebih kuat terbentuk, membombardir Xiao Yan. Mengaum. Suara geram seperti raungan binatang mengguncang langit, Xiao Yan mengangkat kepalanya, sepasang pupil emas besar berkilau dengan api aneh, dan saat Xiao Yan menghembuskan dan menghirup, akan ada gelombang api yang menyapu dari mulut dan hidungnya. Di bawah cahaya keemasan, wajah Xiao Yan tampak ganas, dan ada sedikit kesombongan di antara alisnya. Tiba-tiba, Xiao Yan mengangkat telapak tangannya ke dadanya, dan jari-jarinya saling bertautan. Setiap kali ujung jarinya bertabrakan, kekuatan tak terlihat akan menyebar, menyebabkan ruang di sekitar Xiao Yan bergetar tanpa henti. Pada saat yang sama, energi mengamuk yang terkondensasi dari api aneh di tubuh Xiao Yan juga dengan cepat berkumpul di telapak tangan Xiao Yan. Panggilan. Dengan setiap nafas Xiao Yan, semua orang di dunia dapat merasakan bahwa kehampaan bergetar dan bumi bergetar. Kuno, Kaisar, Segel. Ketika Xiao Yan berhenti kata demi kata dan mengucapkan tiga kata ini dengan nada rendah, napas dalam-dalam seperti naga yang menyelam ke laut menyebar dari telapak tangan Xiao Yan. Pada saat yang sama, di telapak tangan kanan lebar Xiao Yan, cahaya keemasan yang menyilaukan memadat menjadi segel emas misterius, menutupi seluruh telapak tangan kanan Xiao Yan. Saat berikutnya, ketika pedang raksasa hendak jatuh di kepala Xiao Yan, telapak tangan kanan Xiao Yan tiba-tiba meledak. Segel emas di tangannya keluar dari telapak tangannya dan membengkak melawan angin. Segera setelah itu, segel emas menghantam pedang raksasa itu dengan momentum yang kuat. Ledakan. Pada saat segel emas bertabrakan dengan pedang raksasa, gelombang energi pendendam yang menakutkan tiba-tiba melonjak dari tempat keduanya bertabrakan, bergema di ruang kecil ini. Pedang raksasa itu bergetar, dan tekanan yang menakutkan tiba-tiba menekan seperti gunung Tai, dan segel emas besar itu tidak bisa menahan sedikit pun untuk tenggelam, dan wajah Xiao Yan di bawah tiba-tiba menjadi jelek. Mengaum. Xiao Yan mengguncang seluruh tubuhnya dengan keras, mengibaskan gelombang Douqi yang menyerang di sekitarnya. Pada saat yang sama, Douqi melonjak di telapak tangannya, dan dengan paksa memblokir pedang raksasa itu dengan wajah ganas. Tapi perilaku Xiao Yan ditakdirkan untuk tidak menjadi solusi jangka panjang. Menghadapi gerakan pedang dari pembangkit tenaga listrik Doudi, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak akan pernah menjadi lawan. Alasan mengapa dia dapat memblokir pedang ini saat ini adalah hanya karena Jian Ming belum benar-benar menggunakan kekuatan segel pedang. Pada saat ini,
Hanya mengandalkan kekuatan pedang yang tenggelam dan energi pedang yang terkandung di dalamnya, Xiao Yan sudah sangat malu. Sulit dibayangkan, jika kekuatan pada pedang raksasa itu benar-benar meletus. Apakah Xiao Yan dapat melakukannya? Menolaknya. Retakan. Sesaat kemudian, sebuah retakan tiba-tiba muncul pada segel emas besar itu, dan ujung pedang yang memancarkan cahaya keemasan menyilaukan menusuk ke dalamnya, dan kekuatan mengerikan mengalir ke bawah. Tubuh Xiao Yan yang tergantung di udara tiba-tiba tenggelam cukup banyak, bahkan segel emas besar itu bergetar hebat saat ini. Xiao Yan, dengan kekuatanmu, tidak peduli berapa banyak teknik rahasia yang diberikan padamu, bagaimanapun juga itu tidak lebih dari gertakan. Pada akhirnya kau masih sia-sia. Melihat bahwa Xiao Yan mampu memblokir pedangnya untuk pertama kalinya, Jianming tidak bisa membantu menunjukkan sentuhan kejutan di wajahnya, tapi ketika celah itu muncul di segel emas, segera setelah itu, di wajah Jianming, tapi itu berubah menjadi tampilan jijik dan sarkasme lagi. Baiklah, aku sudah cukup bersenang-senang, selanjutnya, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari segel pedang kaisar ini. Mengikuti teriakan dingin, Jianming melambaikan dua jari, dan tiba-tiba, aura pada pedang raksasa itu tiba-tiba meletus, dan kekuatan menakutkan itu langsung ditekan, dan sosok Xiao Yan yang baru saja stabil jatuh tak terkendali lagi, dan pedang besar itu juga ditebas habis-habisan. Ledakan. Disertai dengan ledakan keras, di depan Xiao Yan, segel emas besar itu langsung dipotong-potong oleh pedang raksasa, dan pada saat yang sama, Xiao Yan di bawah tidak bisa membantu tetapi segera memuntahkan seteguk besar darah, dan aura seluruh orangnya langsung melemah. Mati. Tubuh Xiao Yan jatuh tak terkendali, dan pedang besar itu mengikuti dari dekat. Ujung pedang menghadap ke dada Xiao Yan, angin pedang itu kencang, dan energi pedang melonjak. Ledakan. Tubuh Xiao Yan jatuh dengan keras ke tanah di bawah, tubuhnya seperti bukit menghancurkan lubang sedalam beberapa kaki. Darah menyembur keluar, dan pedang raksasa lebar itu juga jatuh pada saat ini. Xiao Yan, teman kecil Xiao Yan. Dalam formasi, Luo Jin dan Zhang Yi berteriak kaget. Telapak tangan Luo Jin yang berlumuran darah bergetar hebat, dengan wajah yang mengerikan. Lagi pula, dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang di depannya akan benar-benar berani sedemikian rupa. Saat berikutnya, ketika Luo Jin melihat ujung pedang besar menusuk dada Xiao Yan, satu-satunya pikiran di benaknya adalah, hari ini, 4 kasus harus berlumuran darah. Tertawa. Ujung pedang besar yang tajam berhenti sejenak pada tubuh Vajra Xiao Yan, dan kemudian, di bawah perhatian semua orang, dengan ejekan, itu menembus dada Xiao Yan tanpa ampun bersamaan dengan percikan darah. Di tengah rasa sakit yang parah, tubuh Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut, dan suara tulang yang berderak terdengar saat ini. Xiao Yan, melihat pedang raksasa menusuk tubuh Xiao Yan, Luo Jin sepertinya menahan rasa sakit yang sama dengan Xiao Yan, seluruh tubuhnya menjadi gelisah seketika, seluruh tubuhnya bergetar, pembuluh darahnya menonjol, dan wajahnya bengkak dengan ekspresi merah dan sepasang mata hitam pekat, mereka dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya saat ini. Pada saat yang sama, sedikit energi pertempuran yang tersisa di tubuh Luo Jin keluar dari tubuhnya dengan gila-gilaan, berniat untuk menerobos formasi yang mengelilinginya dan Zhang Yi. Sayang sekali meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menyerang formasi, dalam kondisinya saat ini, semua yang dia lakukan pada akhirnya sia-sia. Kekuek-kuek, melihat Xiao Yan yang akan mati di bawah tangannya, Jianming tidak bisa menahan senyum di wajah lamanya, dan tertawa aneh, lalu menyeringai dingin dan berkata, bahkan seekor semut yang berani menantang kekuatan Kaisar Dou, dan mati di bawah pedang Kaisar ini, tidak memperlakukanmu dengan buruk. Sepertinya salah. Pedangmu berhenti lagi, dan Xiao Yan belum mati. Namun, saat Jianming mencibir, Ye Luotian, yang diam-diam mengamati semua ini, tiba-tiba berkata dengan suara kaget. Apa? Kata-kata Ye Luotian segera mengalihkan pandangan dari 3 orang lainnya, dan mereka menatap Xiao Yan dengan heran. Pada saat yang sama, Luo Jin dan Zhang Yi, yang terjebak dalam formasi saat ini, juga terlihat sedikit terkejut, dan segera mengangkat mata untuk melihat. Saat berikutnya, napas semua orang yang hadir mau tidak mau menjadi sedikit stagnan, dan semua orang di luar tempat tidak bisa menahan mulut mereka, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi ngeri. Di bawah pengawasan semua orang, ujung pedang besar telah menembus dada dan punggung Xiao Yan. Tetapi karena Xiao Yan memiliki hubungan dengan pelindung tubuh dari api aneh, Xiao Yan masih memiliki jejak aura saat ini.
Tapi nafas yang tertinggal inilah yang mendukung Xiaoyan untuk bangun kembali selama munculnya api aneh. Api putih membungkus seluruh tubuh Xiaoyan, termasuk pedang yang menembus tubuh Xiaoyan juga terbungkus di dalamnya. Api aneh yang bergejolak terus meningkat, dan itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah terik api aneh ini, pedang raksasa yang perkasa tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan suara cici, disertai dengan saat kabut energi naik, aura pada pedang raksasa itu juga melemah. Penjaga api yang berbeda, benda ini sangat mendominasi. Ketika terbakar dengan sendirinya, itu bahkan lebih kuat daripada ketika tuannya melemparkannya. Bahkan pedang raksasaku tidak bisa menghindari dari terbakar. Melihat bahwa Bone Spirit Leng Huo benar-benar membakar banyak energi pada pedang raksasanya, Jian Ming tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Tetapi pada saat yang sama, dia juga mendambakan api aneh Xiaoyan di dalam hatinya. Siapa yang tidak ingin punya bayi, dan siapa yang tidak ingin memiliki kekuatan, meskipun dia adalah Doudi yang kuat yang ditakuti semua orang, tetapi di depan api aneh, dia masih akan tergoda di dalam hatinya. Tetapi segera setelah itu, Jian Ming kembali sadar dengan tenang, karena dia telah memperhatikan bahwa ketika keadaan pikirannya berubah, orang-orang di sekitarnya semua terfokus pada tubuhnya. Xiaoyan, bahkan jika kamu memiliki perlindungan tubuh dari api aneh, itu hanya untuk sementara. Mari kita lihat apakah kaisar ini menghancurkan api anehmu. Matanya melirik Wu Jitian dan yang lainnya tanpa jejak, Jian Ming menatap Xiaoyan lagi, dan berteriak tajam. Pada saat yang sama ketika teriakannya jatuh, pedang besar yang dimasukkan ke dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan, dan pedang besar itu langsung tenggelam, ingin membunuh Xiaoyan dengan satu pukulan. Mengaum. Namun, pada saat pedang raksasa itu tenggelam, Xiaoyan yang matanya terpejam rapat, terbangun lagi, menekuk lengannya, dan langsung memeluk pedang raksasa itu dengan telapak tangannya yang lebar. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan mengeluarkan raungan seperti raungan naga. Dan pada saat teriakan itu keluar, darah naga dan Phoenix di tubuh Xiaoyan akhirnya diaktifkan pada saat ini. Sua. Dalam tubuh Xiaoyan, naga ungu emas dan darah Phoenix mengalir dengan cepat ke seluruh tubuh Xiaoyan. Ketika darah naga dan Phoenix menyentuh ujung pedang yang dimasukkan ke dalam tubuh Xiaoyan, terdengar ledakan tabrakan emas besi, suara renyah. Retakan. Tiba-tiba, ketika darah naga dan Phoenix memadat menjadi beberapa naga darah, dan terus bertabrakan di sekitar pedang raksasa, sudut bilah pedang raksasa itu hancur berkeping-keping oleh naga ungu emas dan darah Phoenix. Tidak berdamai untuk menghancurkan ujung pedang, naga darah kecil itu mengangkat kepalanya dengan bangga, dan mengeluarkan semburan nyanyian naga tanpa suara. Harus dikatakan bahwa kekuatan klan naga kuno Taiksu benar-benar menakutkan, tidak hanya tubuh fisiknya yang tirani, tetapi bahkan kekuatan garis keturunan ini sangat kuat daripada garis keturunan ras manusia. Dan dengan munculnya celah kecil ini, tangan Xiaoyan yang telah berubah menjadi cakar naga terkepal erat, dan darah naga dan Phoenix kental di telapak tangan dengan aura dan paksaan yang menakutkan ditambah dengan api aneh. Ketika Xiaoyan meraung ketika tinju Xiaoyan menghantam pedang raksasa di depan dadanya dengan keras, retakan kecil menyebar dengan cepat ketika pukulan kedua Xiaoyan jatuh. Ujung seluruh pedang raksasa itu secara paksa boom. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan, yang sudah terluka parah, terbanting ke tanah selain dari cakar naga. Dengan bantuan tubuhnya, dia berdiri, mengangkat lengan kirinya, dan menarik sisa tubuh pedang yang terus berlanjut, jatuh lebih dekat. Naga ungu emas dan darah Phoenix melingkari mata merahnya, tetapi kekuatan Xiaoyan pada saat ini juga menghilang dengan cepat. Dengan pedang menusuk dadanya, dia sudah terluka parah. Untuk dapat bertahan dalam situasi seperti itu pengeboman sekuat itu masih meletus dari bawah, yang sudah menjadi batas terbesarnya, sulit menemukan seseorang dengan kekuatan ledakan terus-menerus semacam ini di seluruh benua. Namun, pada saat ini, meskipun dia menghadapi kehilangan darah terus-menerus di tubuhnya dan melawan bahaya kematian, Xiaoyan masih mengangkat tubuhnya dengan paksa, dan dengan pikiran gila di dalam hatinya, dia meraih cakar naga itu, perlahan melepaskan sisik naga, dan meninju dengan keras, membombardir pedang patah di depannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap kali ada pukulan berat, pedang raksasa itu akan patah sebagai tanggapan, dan pada saat yang sama, akan ada ledakan energi kekerasan, membombardir tubuh Xiaoyan yang sudah terluka parah, menyebabkan dia lebih banyak terluka. Sama seperti itu, Xiaoyan meledak dengan keras inci demi inci. Kekuatan yang terinspirasi oleh garis keturunan naga dan Phoenix telah lama habis.
cakar naga memudar, dan bahkan tubuh berlapis berlian Xiaoyan menjadi redup. Hanya tubuh yang melekat pada Xiaoyan hutan api putih aneh di tubuhnya masih memancarkan suhu yang sangat tinggi, melindungi Xiaoyan di dalamnya. Dan ini justru karena orang yang memanipulasi api dingin roh tulang ini saat ini bukan lagi Xiaoyan, melainkan hantu tulang di tubuhnya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.